Sejak jatuhnya IHSG pekan lalu, Presiden Prabowo segera memberi arahan untuk melakukan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga meminta adanya peningkatan aturan free float serta perluasan peran investor institusional domestik seperti dana pensiun dan asuransi. Sejumlah pihak melihat jika kebijakan ini nantinya mampu menjawab kekhawatiran investor asing sekaligus memperkuat fondasi pasar modal nasional. Bagaimana nasib para investor khususnya level retail dalam situasi ini? Siapa untung siapa buntung di masa bersih-bersih saham gorengan ini? Simak diskusinya bersama David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analisis Efek Indonesia dalam editorial review. Detik Sore hari ini juga akan membahas lebih dalam soal masuknya macan tutul ke permukiman warga. Macan tutul tersebut bahkan sempat masuk ke sebuah rumah hingga melukai sejumlah warga. Dua korban tersebut merupakan warga yang ingin menangkap hewan liar tersebut. Lalu, bagaimana kabar terbaru atas peristiwa ini? Apa saja usaha warga untuk meminimalisasi risiko terulangnya kejadian semacam ini? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jabar dalam Berita Nusantara. Jelang petang nanti, Detik Sore akan kembali menghadirkan sosok pendaki perempuan yang menginspirasi penghobi yang sama untuk mendaki gunung-gunung di Indonesia. Berkaca dari sejumlah kecelakaan dan hilangnya nyawa sejumlah pendaki gunung beberapa waktu ke belakang, apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh pendaki pemula sebelum memulai aktivitasnya? Temui sosok pendaki perempuan Abex dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita di @detiksore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Back to Detik Sore, gak cuma hore-hore. I'm so glad that I sit next to such a talented artist. Kemarin Eiza ketika gue nonton Detik Sore kemarin, gue langsung kayak, is this Lola Young? Karena poninya tuh sangat ikonik sih Lola, Si Young Lola itu. Bener. Nah, kalau aku tuh Lola apa? Youngnya bener ya. I'm still young, hello. Tapi pada saat tadi kayak Za, lo agak mirip ini ya, poninya tuh Lola Young. Terus gue kayak, Lola Young tuh bukannya ini ya, kelinci yang cewek temennya Bugs Bunny. Terhidup gue selalu kartun Looney gitu. Tunes. Kok Looney Looney Tunes? Tunes. Looney Tunes ya, Looney Tunes lagi. Ada kan Lola Rabbit. Emang iya ya? Lo gak terlalu Tar main dulu. kelinci-kelincian sih waktu Bener kecil. nih, Lola Bunny. Oh, Gua iya, kira iya. lo tuh mengadres ini Not Lola that Bunny one. ini nih. Nah. No, that one. Tapi ya mirip juga sih. Iya bener. Ini ya apa? Jago main basket ya? Hai, selamat berjumpa lagi di hari Kamis. Kali ini dengan warna yang agak berbeda karena kita lebih warna-warni. Hopefully ini juga bisa menemani hari-hari Detikers dengan lebih berwarna karena kalau dilihat-lihat memang langit tuh masih belum back to normal ya. Masih tetap aja mendung gitu. One question. Apa tuh? What is normal? Biru. To my opinion. Iya, menurut keyakinan saya. Iya. Iya biru, terus cerah. iya panas biasa aja Indonesia kayak gimana gitu. Benar. Tapi sebenarnya tadi pagi tuh gue udah keluar kan dari jam 8 pagi. Dan sebenarnya bukan terlalu keputusan yang cukup baik karena gue kan dari enggak cerah banget. cerah banget tadi Tapi pagi. kayak gue Siang tuh dari selatan menuju Senayan, which adalah berbondong-bondong bersama dengan orang-orang yang ngantornya memang daerah Senayan Oh juga. gitu, macet dong jadinya. Macet lumayan, terus gue juga naik motor juga. Tapi kayak gue cukup kayak, alhamdulillah cerah banget, cukup biru loh tadi pagi. Oke. Tapi tadi siang, Ya, hujan gede banget guys. asli. Jadi kayak what is Asli. normal gitu ketika tadi pagi kayak udah kayak wow langit biru. Ah tiba-tiba sore kayak nggak jadi. Nah normalnya mungkin maksudnya lebih ke bagaimana cuaca tuh masih bisa tetap terprediksi gitu. Sangat-sangat volatil ya kayak saham di IHSG ya. Weh ini menjadi sebuah bahan pembicaraan. Bahan pembicaraan ya. Yang dari kemarin tuh aku ketemu sama Pak Firman. Kita Oh, sunset ya? talk tuh sama Pak Firman juga. Oke, udah Terus lama gue banget kayak- ya ketemu Pak Firman gue. Sebenarnya Pak Firman tuh cukup sering loh datang ke Detik Sore, Iya. tapi selalu Pas guanya gak ada ya. selek gak sih? Sorry parah, banget Pak parah, Firman, gue baru aja ngeblok dia di Instagram.
Parah, Enggak. gila nggak ada loh orang sehot dia. Karena Marihot. Gue masih ingat Nah. namanya. Terus kemarin kita juga sebenarnya sedikit membahas mengenai siapa sih si MSCI ini dan juga Oh, good. gimana sebenarnya kita bisa take the chance Yes. ketika MSCI ini meriset pasar Indonesia. Tapi kan kita juga kayak we have to educate ourselves dan juga jadi kayak bisa dikasih waktu lah ya untuk belajar sedikit lagi mana mengenali gorengan dan tidak. Oh iya gitu betul. kan. Jadi Ini, Pak Firman ngajarin juga mana gorengan mana enggak. mempelajari membuat sense kita lah lebih Oh tajam gitu. lagi. Beliau jago tuh Gitu. untuk kasih kayak tanda-tanda gorengan tuh biasanya kayak gini, yang gak gorengan tuh biasanya kayak gini. Ada narasi-narasi apa nih biasanya yang dibangun Iya. di masyarakat Tuh. akan siapa, sosok siapa, akan apa itu biasanya salah satu yang Tapi juga perlu tenang, dihindari. Pak Firman mungkin kemarin ada yang lewatin. Hari ini jangan sampai kelewatan Detikers karena kita akan kembali bahas soal saham-saham gorengan ini. Benar. Bersama dengan another expert ya yang akan kita undang nanti di editorial review ya. Editorial review sore hari ini juga ya. Jadi ada Ketum Perkumpulan Analis Efek Indonesia atau PAEI. Pak David Sutianto yang nanti kita akan ajak ngobrol juga Let's gitu. go. Seru nih. Jadi bisa kalau pasarnya di riset kita ya juga mindsetnya diperbarui lagi. It's a good time to Kalau kemarin reset anything nyangkut-nyangkut, sih. sekarang janganlah. Waduh jangan ya. Mudah-mudahan sih nggak pada lama nyangkutnya ya Detikers semua yang pada nyangkut ya. Halo mana suaranya yang pada nyangkut? Karena I feel you karena gue juga pernah nyangkut Mhm. di rumah orang. Wow, biasanya karena kemalaman ya kak? Enggak. Enggak. Apa namanya, pelaku investasi di pasar modal tuh pastilah pernah mengalami namanya nyangkut. That's why saham atau pasar modal itu adalah tempat berinvestasi salah satu yang risikonya paling gede gitu. Betul. Itulah yang harus dipahami dan harus disadari lagi sama orang-orang bahwa lo nggak bisa sekedar FOMO atau lo nggak bisa sekedar gambling doang investasi di pasar modal. Tapi ini adalah waktu atau momentum kita untuk bisa lebih sadar lagi bahwa ternyata investasi itu selalu datang dengan risikonya dan di saham happen to be salah satu yang paling tinggi gitu risikonya. Betul. Seru ya dunia keuangan Indonesia. Wow. Lagi ramai Iya. juga. Gue tuh hari sebenarnya ini baru rilis pertumbuhan ekonomi itu salah satu hari terbusy buat wartawan ekonomi. what we should know about apa yang dibahas di pertemuan ini. Yang pasti kemarin tadi pagi BPS rilisnya pertumbuhan ekonomi kita 5,11% Za. Oh. 5,11% adalah angka yang bagus apa enggak? Kalau dibandingkan sama tahun lalu, pertumbuhan kita 5,04 kalau nggak salah. Ini tuh Let me yang check yearly first. berarti ya, bukan yang Iya year on year, bukan yang kuartal. 4 ya. Iya, jadi sepanjang tahun kita 2025, 2025 kemarin itu tumbuhnya 5,11%. Sementara kalau yang 2024 kita tumbuhnya 5,03%. Oke, we're making progress. We're making So, progress, betul. Coba pertanyaannya adalah, apakah kamu merasakan hal yang demikian juga? Karena kalau misalnya kita breakdown lagi, kayak berapa nih PDB per kapita kita alias pendapatan rata-rata orang Indonesia sepanjang tahun kemarin berapa? Nah ternyata dari data BPS ini ditunjukin data PDB per kapita kita itu juga naik jumlahnya. Dari yang tadinya sekitar 70, berapa ya? Gue tadi nyatetnya ya, 70-an, 73 seru banget juta kalau notes nggak kamu, salah. can I go through your notes sometimes? Ya bisa. Oh dari 78,6 juta jadi 83,7 juta alias rata-rata pendapatan kita per bulan itu 6,9 juta per bulannya. Eiza lebih lah dari itu. Lebih 200.000, alhamdulillah. Alhamdulillah tetap ya. Itu iya. Iya. Which is juga dipertanyakan sebenarnya sama orang-orang kayak, do you feel the same? Kayak Iya, sebenarnya- bawaan ekonomi lo naik, pendapatan lo naik gitu. Atau mungkin sebenarnya juga secara pendapatan naik, tapi kita harus lihat juga apakah secara kebutuhan pokok juga naik gitu kan. Karena Iya. kemarin kan sebenarnya yang mengawali tahun 2026 juga adanya aksi demonstrasi juga dari buruh juga gitu ya, yang ngasih lihat nih bahwa sebenarnya ada loh secara data tingkat atau indeks
hidup layak tuh berapa sebetulnya. Oh iya, bulannya, betul. gitu, Yang ya salah kan? satu perhitungan untuk UMP ini ya. Betul gitu. Jangan-jangan ya naik, tapi sebenarnya kenaikan dengan indeks kebutuhan hidup layak juga naik juga. gitu, nggak Bener, sebanding, disitulah gitu. challenge-nya ketika data-data ini muncul kayak ini bener nih datanya gitu ya. Itu yang harus kita challenge. Tapi ya sejauh ini BPS sebagai lembaga terpercaya yang kita tunjuk gitu untuk bisa menunjukkan ini semua biar jadi modal kita untuk bikin kebijakan seperti apa yang lebih terarah sesuai dengan kondisi ekonomi kita, ya ini gitu. Benar. Termasuk juga gue sebenarnya pengen banget memasukkan ini ke dalam amunisi kita karena ini juga di di post ya di Detik Finance di Instagram. Oh, aku adminnya. Iya, aku tahu dan aku kirim-kiriman berita ini sama host Detik Pagi ya. Oh iya? Benar, Apa sama yang mana? Aryo. Yang mana? Sama Yang ini. mana? Peternakan di Cina kasih babi musik DJ biar babinya nggak stres. Iya betul. Dan ternyata babi-babi di pinggiran Shenyang provinsi Liaoning, China jadi buktinya. Katanya kandang babi disulap jadi ala klub malam dengan musik DJ. Dan hal ini bertujuan untuk membuat babi lebih sehat, nggak gampang stres. Dan pastinya juga kalau babinya sehat dan gampang stres, harga jualnya juga lebih tinggi juga. Nah ini mungkin juga bisa kita elaborasi juga kan. Dengan kata Indi, bahas dong di sore bersama Edo. So, gue kayak ada banget nih dengan hubungan kesehatan, kebahagiaan masyarakat Indonesia Dengan ekonomi. dengan tingkat pendapatan Oh. masyarakat. Dan ketika pendapatan masyarakatnya naik, itu juga peningkatan dong untuk pendapatan Itu negara. notesnya India. Oh, lu. Gue. Oh, bagus. I'm so proud of you guys. Sampai ngebahas itu di lewat POV yang lebih serius lagi gitu. Justru gue kira kayak kalian kesimpulannya adalah tuh buktikan kalau ternyata music does feels as good gitu. Which is always been like that gitu. Iya, maksudnya mediumnya bisa, kan kalau ini mungkin juga mereka kan sudah survei ya ke penghuni-penghuni peternakan itu. Iya. Maunya apa nih guys? Music, oke. Kalau kita mungkin mediumnya macam-macam, apakah olahraga, Iya, betul. apakah makanan sehat, apakah transportasi gratis gitu. Pokoknya yang jelas kita harus bahagia. True. Biar, kenapa? Iya, nah itu juga jadi pertanyaan kenapa Peggy harus Gu. musik DJ ya? Kenapa nggak Careless Whisper gitu dibutuhin biar Atau dia mungkin relax? Di rotate. Mungkin Oh, nanti kalau hari shuffle ya? Senin Kenny G, kita Oh, nggak tahu. iya sih. Bener. Gitu, tapi yang jelas Iya, kalau iya, kita masyarakatnya bahagia, Iya. bekerjanya juga Betul. bahagia, produktivitas meningkat, pendapatan meningkat. Nah, pendapatan kita udah pasti dong dipotong dan untuk pajak dan peningkatan Iya betul. pendapatan Pada akhirnya negara. muaranya ke ekonomi yang lebih baik gitu kan. Iya, Tapi the gimana? thing is, ini ada yang gue pengen kasih tahu juga terkait ini. Gue jadi ingat bahwa Kita kita punya, bukan babi. obviously, sometimes Gak ya, bisa semudah itu sometimes ya. Gak bisa semudah itu ya di. No. Sorry, lanjut. Tadi lo bilang bahwa berarti ada korelasi kan antara kebahagiaan dengan kemakmuran ekonomi gitu pada akhirnya. Beberapa iya, tapi ada beberapa lainnya juga enggak. Termasuk beberapa ada provinsi di Indonesia yang tingkat kebahagiaannya atau indeks kebahagiaannya tinggi, tapi ekonominya tuh salah satu yang terjelek di Indonesia justru. Tahu nggak di mana? I really want to say that province, but I'm afraid. Kenapa? Fred karena takut salah? Iya, takut salah. Oh, coba salah satu apa? Do it yourself, DIY. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Tapi kayaknya indeks kebahagiaan Yogyakarta juga salah satu yang tertinggi, Tertinggi, sementara kemiskinannya juga cukup tinggi juga. Tapi bukan Yogyakarta, tapi adalah Maluku Utara. Oh. Karena di sana kan pantai semua, laut semua. Jadi mungkin itu membawa Langitnya bagus. kebahagiaan mood orang di sana. Tapi di sana tuh kemiskinan juga tinggi gitu. Iya. So, aku terlalu jauh karena aku berpikir negara-negara Nordik itu dengan happiness index Iya. itu kan. Gue gitu. baru speaking of laut dan alamnya, gue baru nonton video vlognya ini siapa sih yang perkusi Dito Dito dan Ayun Percussion. Didi. Iya. Ah. Dan mereka tuh kan habis jalan-jalan ke New Zealand buat camper van kan, 40 hari. Gue Masya kayak Allah, pemandangannya tuh dang. bagus I sekali. wish I could do this also to my Skala family. ya. Iya, Suka dengan kayak skala. pengen jadi skala. Gue lebih pengen jadi skalanya sih, bukan jadi orang tuanya ya.
Pengen di Mong. Bagus ya? Sumpah bagus banget. Iya, Kayaknya iya, Indonesia bisa deh ada daerah yang bisa dikelola gitu untuk bisa jadi lokasi camper van juga. Banyuwangi Bisa, kan? bisa. Sumba Sumba, iya betul bisa. gitu. Tapi harus kalau di Sumba hati-hati ya kalau camper van jangan bikin api unggun. Karena, Takut kebakaran. oh banyak ilalang. Banyak ilalang Iya, kan, iya, kering iya, kan iya. di sana gitu. Itu Benar, regulasinya harus mantep Betul, dulu, betul. baru boleh tuh. Takutnya gitu. jadi kebakaran masif kayak di Bener. California ya. Itu dia. Terus ya Itu kan, gimana? Cocok gak? Cocok Gua? loh, cocok. Gimana? Penilaian gue untuk dunia pariwisata 5 lah ya. Keren loh, keren. Cocok sih buat jadi wamen kedua. Kan maunya baru satu kan. Janganlah ke 11 saja ke 11. Kebanyakan Kak. Uang negara habis nanti buat gaji kamu doang ya. Maaf. Tapi ini juga ada yang baru nih ya. Apa tuh? Ada yang baru dilantik juga menjadi Women Q. Oh, udah dilantik? Coba ya kita baca dulu. Bukan tahu. Iya enggak sih? Salah. Salah. Belum Bukan. dilantik ya? Bukan, Thomas Jiwandono. Baru mau. Lagi mencari. Pengganti si Thomas Jiwandono ini Betul, karena beliau karena- sudah ditunjuk jadi deputi gubernur BI yang baru. Benar. Berarti lagi mencari. Sudah bikin CV di Lagi update? mencari, benar. Gue telat kemarin ngirimnya ke Pak Prabowo. Atau Pak Prabowo ngirim ke Teddy dulu baru ke saya. Oh, Harus ih, dapat ACC dulu. jelek kan lu nggak premium ya? Iya itu juga. Oh gitu. Iya, lagi dicari Banyak juga posisi ya? si Wamen Q-nya. Posisi Karena kan yang ditinggal. belum terisi. Yang setahu Wamen gue Q? Wamen Q. Ada lagi Aja. yang lain? I don't know. Mungkin ada yang mau nambah wakil. Itu tadi wakil pariwisata juga bisa. Since pariwisata kita butuh lebih digenjot lagi kan. Benar. Di ini ya lagi cukup disorot juga ya Ibu Ibu Menpar. Menterinya. Ibu Menpar Iya. juga ya. Jadi ada yang menurutku juga wajib jadi perhatian juga sebagai teteh-teteh Bandung dan pecinta binatang. Ya itu. Yaitu adalah update mengenai Bandung Zoo yang sepertinya juga kasus sengketanya juga sudah cukup berlarut-larut ya. It's been I can say years juga ya, di mana Bandung Zoo ini kan sebetulnya sempat ya bahkan sebenarnya sampai terakhir sebelum ada berita ini pun juga ditutup kan, dan akhirnya banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib dari binatang-binatang yang ada di Bandung Zoo juga gitu. Nah, akhirnya ada update juga mengenai hal ini, di mana akhirnya kebun binatang Bandung ini disegel Mhm. oleh pemerintah kota ya, dan dilakukan setelah adanya pencabutan izin dari Kementerian Kehutanan. Dan izin ini tuh sebenarnya asalnya dimiliki oleh Yayasan Marga Satwa Taman Sari atau YMT selaku pengelola Bandung Zoo. Disampaikan juga bahwa pencabutan izin tersebut merupakan langkah penyelamatan dari satwa yang memang udah dari lama ini tuh dipertanyakan juga sama masyarakat Indonesia gitu. Siapa yang akan bertanggung jawab penuh gitu ya. Sorry Za, ini berarti si Bandung Zoo-nya ditutup kalau dia Udah. dicabut izinnya. Udah lama. Oh, bahkan udah lama. ditutupnya tuh udah dari beberapa, aku lupa, tapi Sejak ada yang kayaknya akhir viral-viral tahun. itu? Atau akhir tahun. Jadi sebenarnya gini, pada saat sengketa ini tuh harusnya siapa sih yang mengelola gitu ya. Itu tuh sempat tutup, habis itu sempat buka lagi. Nah, aku agak lost tuh siapa yang akhirnya jadi mengelola, tapi beberapa bulan terakhir ini dia di penghujung akhir tahun 2025 ini juga udah tutup until today, dan akhirnya ada penyegelan dilakukan sama Pemkot karena memang berarti harus ada sama sekali nggak beroperasi lagi dong? betul. Ih, kemana tuh hewan-hewannya jadinya? Itu dia. Bahkan sebenarnya ada yang relawan-relawan yang kayak ini kita harus tahu kabarnya nih dari para hewan-hewan ini, satwa-satwa ini. Kalau enggak kita mau berdonasi untuk mereka tetap bisa makan juga gitu kan. Sempat beredar tuh video, macan ya atau harimau sih harusnya ya, yang kayak kondisinya cukup memprihatinkan di sana gitu. Bukan yang patung kan? Patung banyak juga soal yang memprihatinkan di Bandung khususnya. Itu art, Jawa Barat. Oh itu art. That's Ya, art. That's Kamu art. tidak tahu Picasso? Bener. Kalau Van Gogh yang bikin Kuriwel itu nanti. Dia ya kan? ini kan. Apa sih? Gitu. Sprinkle.
Nah kemudian nantinya Kementerian Kehutanan ini akan bertanggung jawab penuh terhadap perawatan dan penyelamatan seluruh satwa di kebun binatang selama maksimal 3 bulan ke depan. Setelah itu baru deh akan ditetapkan pengelola baru yang lebih profesional dan memenuhi standar kesejahteraan satwa gitu. Jadi emang berdasarkan temuan lapangan juga ini tuh lembaga lagi fokus sama ekosistem yang menduga satwa dilindungi seperti orangutan, gajah dan monyet hitam ini tuh harus ini evakuasi segera lah. Pokoknya I harus see. ada yang ngatur lah, ada yang ngurus gitu. Bahkan juga Senior Biologist and Wildlife Curator Center for Orangutan Protection Mbak Indira Nurul Komariah ini menyatakan bahwa menurutnya pada primata termasuk orangutan dan monyet hitam itu tuh ada kebotakan di lengan dan juga kaki dan disebabkan oleh penyakit kulit, malnutrisi dan stres. Gitu. Ya itu jadi bukti dan ya kalau izin konservasinya sampai dicabut mestinya sih sudah sekaligus dibarengi sama bagaimana nasib keberlanjutan dari si satwa-satwa yang ada di dalamnya ya. Benar. Mudah-mudahan bisa gitu. diupdate secara berkala atau secara segera gitu untuk dari Kemenhub bagaimana nih nasib dari satwa-satwa kita yang ada di sana, saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu dia ya. Kita pengen Hang on lanjut dikit. untuk para satwa. Iya, hang on guys. Please Kita hang on. sudah ini tadi ya, sudah ada niat untuk mengumpulkan donasi tadi ya. Gila ya, emang masyarakat Indonesia tuh urusan berurunan tuh nomor satu deh orang Indonesia emang. Anyway, Detikers, ada fakta mengejutkan juga dari DPR yang kita dapatkan kemarin ketika rapat dengar pendapat berlangsung di Komisi 7. Ini bersama dengan Menteri Pariwisata. Jadi ada sentilan-sentilun dari Komisi 7 DPR, yaitu ketua komisinya Saleh Daulay yang menyoroti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR di rapat kerja ini lewat media sosial. Saleh bilang seharusnya Ibu Menteri menjawab pertanyaan tersebut di forum rapat. Ini disampaikan ketika kemarin ada rapat kerja di DPR dan dikatakan bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sama Menpar. Dikatakan ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanggapi lewat media sosial, tapi menurut Komisi 7 alias Pak Saleh, forum rapat merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan jawaban sekaligus membuka ruang diskusi. Tapi menurutku, ya kalau konteksnya adalah jawaban-jawaban itu disampaikan untuk bisa memberikan literasi juga ke netizen, nggak masalah harusnya ya. Iya. Dengan catatan Ibu Widi juga sudah menyampaikan respons juga gitu ketika setiap kali rapat dengan Komisi 7 DPR gitu. Bukan Betul. malah justru kayak sebentar Pak, saya akan menyampaikan jawabannya melalui media sosial. Nah itu baru nggak bisa ya gitu. Ya. Tapi ngomongin juga soal media sosial, Kemenpar juga salah satu lembaga atau institusi negara yang juga cukup disorot. Betul. Karena not really open to people's opinions, especially on social media. Oh. Jadi ada pembatasan komentar tertentu atau mungkin iya. sebenarnya juga nggak tahu apakah every single post, I don't know, tapi Memang gak ada yang komentar gitu ya. Karena ini aku juga baru lihat juga Instagramnya Bu kan? Widi. Nggak ada komentarnya sama sekali. meanwhile sebenarnya masyarakat Indonesia juga mau loh usul dari ranah yang paling casual, yaitu adalah social media, Yep. sampai mungkin juga terbuka untuk dialog-dialog tertentu lah, Iya. untuk masyarakat adat misalnya atau masyarakat modern. Masyarakat apa kita? Banyak maksudnya berbagai lini masyarakat lah gitu. I Ini see. cukup jadi pembicaraan juga soal Kemenpar ini. Yang membatasi itu. Iya, kurang. Tapi akun Apa ya? Kemenparnya enggak kan? Harusnya Akun sih enggak sih. Kemenparnya Kementerian justru Pariwisatanya. Betul, yang Oh, disoroti itu bukan Bukan akun menterinya. tapi Oh, Kementerian Pariwisatanya juga gitu. gitu. Padahal ya ini gue mau kasih apresiasi justru ke TikToknya Pariwisata Indonesia, itu Pesona Indonesia sama Wonderful Indonesia. Itu bagus banget engagementnya di TikTok gitu. Which is ya kita bisa lakukan itu juga untuk medium-medium yang lain harusnya. Benar. Kenapa harus ada pembatasan-pembatasan itu yang Benar. masih dicurigai ya? Itu beneran Benar. pembatasan atau emang nggak ada yang pengen komen aja? Benar. Karena yang namanya pariwisata, aduh apa sih yang nggak ada di
Indonesia sebenarnya ya. Kita sendiri juga bisa, ya maksudnya belajar atau bercermin juga dari apa yang terjadi setelah COVID-19. Yang menggenjot pariwisata Indonesia adalah masyarakat Indonesia sendiri gitu. I really love hashtag di Indonesia aja sebenarnya. Yes, walaupun Gua suka tiket pesawatnya mahal. Punten, itu Cece juga. Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Sebenarnya Menteri doanya ada Perekonomian. dua, apakah itu harga pesawatnya bisa digenjot Turunin. lagi, diturunin Atau atau kecil ini naik ya. Aku pilih yang kedua aja Pak. aku pilih yang pertama aja biar kita balance. Ya kan? Gitu. Yaudah, kita break dulu, kita mau ke Maluku dulu dan kita akan kembali lagi hari Sabtu. Jauh juga ya. Enggak, lebih ke bentar juga ya kita. Tapi bentar breaknya, nggak sampai sejauh kita harus terbang ke Maluku dulu Detikers. Oke. 3 menit deh. Ya, kita break dulu ya. Habis ini kita balik lagi. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma Rere. You're still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Seperti Syair tak beraksara, seperti puisi tanpa rima. seperti itu cintaku padamu. Seperti, iya benar. Kayaknya ada yang Salah, itu kebanyakan gak sih? Mm-mm. Seperti puisi tanpa rima. Seperti cintaku kepadamu. Oh, bisa-bisaan lu. Oke, gue telepon Angga. Angga. Yunanda. Salah sambung. Angga Alia. Bos gua jadinya yang gue telepon. Ini bukan salah sambung, ini kayaknya salah alamat ya. Duh. Karena apa tuh kayaknya di tahun lalu juga kita sempat terhubung sama jurnalis Detik Jabar soal adanya macan tutul yang diduga kabur gitu ya, atau sebenarnya berada di tempat yang tidak Lokasinya seharusnya. sama ya? Sama-sama Jawa Barat kan? Itu dia, apakah sebenarnya ini macan tutul yang sama, Sama. atau sebenarnya Kasian banget we kalau have masih a sama. lot of macan tutul in Which Bandung. is good. Apa And nggak bad? bad, good and bad. Good and bad. Karena ini nih jadinya ada korban gitu ya. Ini ada macan tutul salah alamat masuk rumah di Bandung katanya dan melukai 2 orang. Duh, sampai ada yang terluka ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita Ke nggak hotel ada kosong yang tuh. sampai diganggu kan Bener, sebenarnya. walaupun ya ada saksi mata petugas hotel gitu kan Iya. yang ngeliat dan akhirnya mungkin cukup trauma. Mentalnya yang keganggu ya. Mentalnya agak ya gue juga kalau jadi dia sih tergoncang deg-degan ya ya. gitu. Nah tapi kalau kali ini udah sampai ada orang yang terluka juga Oke. gitu. Kita mau cari tahu juga sebenarnya di mana ini lokasinya, apakah sebetulnya masih macan tutul yang sama atau mungkin ada Iya, penasaran apa jujur nih di dunia sama juga. macan tutul Indonesia. Kalau gitu kita langsung ke Yuga Hasani dari Detik Jabar yang akan cerita ke kita soal kejadian macan tutul masuk rumah ini. Kang Selamat Yuga. sore, Kang Yuga. Edo, Ija. Selamat sore, apakah Selamat Kang sore. Yuga berada di lokasi tempat kejadian perkara alias rumah yang disatroni sama macan ini? Apakah sudah aman? Kalau gue ini harus aman dulu posisinya nih. Jangan Iya. sampai nanti lagi liputan. Macannya datang. Jangan ya, Apa coy. namanya kebetulan saat ini saya sedang berada agak jauh dari TKP yang satu Oke. tadi. Itu. Kang, sorry, lokasi Bandungnya tuh di mana? Di daerah mana ini? Ya bisa kita laporkan untuk masalah itu ini tadi ditemukan oleh warga sendiri pada pukul 8.30 pagi di Desa Marungu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Oh, baik, di Kabupaten Bandung. Nah ini sebenarnya juga salah, melalui video yang kita bisa lihat juga ya, macan tutulnya tuh sempat terlihat gitu ya, dan tertangkap kamera juga oleh masyarakat juga di sana. Ini ada beberapa video juga, apakah sebetulnya cukup lama berkeliarannya dan juga sempat cukup banyak gitu tempat yang didatangi sama si macan tutul ini, atau seperti apa, Kang Yuga? Untuk masyarakat itu ini berkeliaran di sekitaran pemukiman yang berada di depan pasar Marungu, kemudian beberapa warga yang berupaya mengejar atau mengusir dari tempat tersebut.
kemudian saat proses peliharaan Mohon maaf, Kang Yuga, suaranya agak sulit untuk kita dengar dengan jelas. Semoga Detikers tidak demikian ya. Tapi Iya, iya. mungkin kita boleh ulang lagi soal bagaimana macan tutul ini bisa masuk gitu ke kampung di Kecamatan Pacet ini. Pertanyaan kita tadi di awal sebenarnya adalah apakah ini adalah macan yang sama dengan macan-macan sebelumnya yang juga pernah sempat ditemukan juga di Jawa Barat atau berbeda? Sudah ditemukankah identitas dari si macan ini? Kalau si macan ini kebetulan si macan ini berbeda dengan yang berada di Kota Bandung. Baik. Berbeda. Kemudian setelah itu macan ini emang tidak sama. Dan warga juga tadi yang menemukan sempat kesusahan gitu. Nah ini better. Ya. Sempat kesusahan gimana Kang? Tempat kesusahan karena beberapa warga sendiri melihat si macan tersebut berkeliaran secara cepat. Kemudian setelah itu ada beberapa warga, salah satu warga pun yang terluka gitu. Nah setelah itu dari update tadi kami wawancara bersama warga, ternyata yang terluka itu tidak hanya 2. Oke, Kemudian- jadi lebih dari 2. Oke, tadi yang terluka itu sampai 3 sampai 4 orang gitu. Wah. Nah, kemudian tadi juga saya sempat wawancara bersama salah satu korban yang bernama Jang Anis. Dia mengaku bahwa telah menahan ataupun menahan si macan tersebut yang awalnya akan menyerang si beberapa anak yang ada di Desa Maroyo. Kemudian Jang Anis ini mencoba menahan macan tutul tersebut dan akhirnya dia sempat bertarung. Oh, oke. Saya sempat wawancara dengan korban tersebut. Baik, silakan. Awal kejadiannya itu seperti apa, Pak? Enten seperti ini Pak. Saya kan habis nagihan Pak ya. Habis nagihan. Lalu saya bertanya di lapangan banyak orang gitu. Saya tadinya hampir nggak percaya. Masa di kota ada harimau gitu. Dan biasanya harimau itu adanya di hutan gitu. Lalu saya masuk ke lapangan melihat anak-anak di depan harimau. Lalu saya ke depan membela itu anak-anak daripada harimau menerjang anak-anak. Lalu saya yang tarung sama harimau itu. Bahkan sampai dicakar, digigit gitu. Oke. Berarti pas kejadian tuh Pak, si harimau datang tadinya muka anak-anak, Ya, terus gitu. Bapak datang mungkin ya? Iya, Oke. saya datang langsung ke depan gitu. Oke. Jadi daripada anak-anak yang korban gitu. Oke. Gitu. Jadi saya langsung ke depan, tarung dulu gitu. Pas harimaunya datang, langsung gimana Pak? Nyakar atau Jadi gimana? langsung nyakar sama saya, jadi langsung berdiri itu harimau. Segimana Pak? Ya segini berdiri harimau itu. oke. Jadi berdiri lah. Gue kebayang harimaunya sama bapak tadi. Macan tutulnya. Gini kan, macan tutulnya sempat sampai berdiri soalnya katanya. Benar, dan menyerang gitu Iya. ya. Ya, terutama juga memang melihat juga di Bandung Barat juga cukup daerah yang padat penduduk ya Kang. Jadi memang juga di sana juga banyak anak-anak, banyak orang yang juga lagi beraktivitas karena pukul 8 pagian gitu ya. Ya benar, memang lokasi tersebut permukiman padat. Kemudian Tuh, terluka. jauh dari permukiman tersebut terdapat sebuah hutan lindung yang art tersebut diduga kemungkinan macan tersebut berasal dari situ. Oke. Tapi kalau macannya sampai keluar dari hutan berarti ada yang nggak benar dengan hutannya dong. Karena makanannya tidak bisa ditemukan di area tersebut sampai ke rumah warga.
menurut dari penuturan BKSDA tadi, saat ini tim BKSDA masih melakukan penyelidikan terkait itu. Yaitu, pasalnya di hutan tersebut saat ini masih terjaga, kemudian saat ini tim BKSDA pun tadi masih melakukan penyelidikan terkait itu. Baik. Kemudian bagaimana dengan si macan tutulnya itu sendiri? Apakah sebetulnya sudah diamankan dan bila sudah akan dibawa kemana si macan tutul ini, Kang? Nah, tadi setelah bertarung dengan yang Anis yang tadi, si macan tutul tersebut pergi lagi ke daerah lain, kemudian ke rumah-rumah lain, kemudian menyerang beberapa warga lainnya yang tadi disebutkan sebanyak 3-4 orang. Setelah itu si macan tutul itu terperosok dan bisa diamankan oleh saudara Jajang. Nah, itu beberapa warga berkumpul karena posisinya terhimpit, si macan tutul di antara pagar dan tembok. Kemudian bisa diamankan oleh warga dan dibantu bersama petugas dari TNI Polri. Kemudian setelah itu si macan tutul tersebut dibawa ke Polsek pada pukul siang. Nah, setelah itu si macan tutul tersebut diberi ataupun datang tim BKSDA Jabar untuk diberikan bius. Setelah itu, setelah macan tutul dibius, kemudian dibawa oleh tim BKSDA Jabar. Seperti itu kayaknya. Berarti kondisi sang macan sudah diamankan sama BKSDA begitu ya? Betul, Edo. Saat ini tadi menurut tim BKSDA sendiri, macan tutul tersebut akan diobservasi terlebih dahulu dan akan dibawa ke lembaga konservasi yang berada di Kabupaten Garut. Kemudian setelah itu akan dilakukan observasi beberapa waktu seperti itu, Edo. Ini kayaknya udah sampai bangun lagi juga ya setelah dibius ya. Iya. Tapi cantik banget loh macan tutulnya. Sumpah, cantik banget juga. Ya hopefully bisa dibawa ke tempat. Cobain aja ketemu langsung. Tapi kalau di kandang gitu kan gemes jadinya. Iya, tapi ya maksudnya kasihan ya, there's no place for them to live lagi gitu ketika tersesat gitu ke pemukiman warga juga gitu. Yang takut bukan cuma warga juga, dia juga takut juga kayaknya juga begitu ya. Tapi sebenarnya Kang terkait juga dengan hutan yang juga cukup dekat dengan Kecamatan Pacet ya. Ya, Desa Maruyung juga. Apakah sebetulnya itu hutan apa? Apakah hutan konservasi atau sebetulnya memang itu bagian dari gunung atau bagaimana? Ya, itu masih hutan konservasi yang masih hutan lindung yang jarang dijamah oleh warga. Memang warga sendiri untuk keberadaan macan tutul untuk akhir-akhir ini baru pertama kali seperti itu. Pun tadi sempat ngobrol dengan beberapa sesepuh yang ada di sini, memang kejadian seperti ini sempat terjadi ataupun ada yang melihat, namun tidak di permukaan. Dia ada hutan di sebuah hutan yang di atas itu. Jadi kayak keluar dari teritorinya gitu ya? Ya, itu pun jauh beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Oh gitu. Tapi ada keterangan nggak sih Kang Yuga dari BKSDA kayak apa sih yang menyebabkan macan ini, possibility-nya apa aja yang menyebabkan macan ini sampai berani keluar dari wilayah teritorinya? Karena setahu kita ya dia kan akan cuma berani itu di wilayah yang jadi kekuasaan dia doang biasanya. Nah, kami pun tadi sudah melakukan pertanyaan yang sama kepada tim BKSDA, namun di BKSDA saat ini masih mengaku melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Nah, pasalnya saat ini BKSDA masih fokus dalam melakukan evakuasi macan tutul dan akan dilakukan observasi seperti itu. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan juga warga atau yang sempat juga bertarung melihat tuh nggak trauma dan bisa kembali pulih juga. Tadi Bapak yang juga sempat terluka gitu ya. One on one gitu ya. Betul. Sama macan. Dan shout out untuk Pak Jajang yang berhasil mengamankan juga gitu. Benar. Ya. Untung nggak sampai manggil damkar ya. Bener juga, tapi yang mudah-mudahan juga ya warga di sana juga jadi terima kasih juga sudah mengamankan gitu ya. Tidak bertindak gegabah gegabah benar dan untuk
Ya, dan juga si mantul macan tutul ini juga semoga bisa bertemu dengan rumahnya yang Keluarganya. baru atau mungkin juga kembali ke tempat asalnya gitu. Tapi belum ditentukan ya Kang Belum, Yuga belum, apakah nanti akan kembali dilepas liarkan di alam bebas atau mau dikonservasi dulu gitu. Mm-mm. Betul, saat ini katanya akan dikonservasi dulu di wilayah Garut. Oke. Setelah itu kemungkinan akan dilepas liarkan, namun untuk lokasinya masih belum diketahui. Kang, ada informasi nggak sih dari BKSDA ada berapa sebenarnya jumlah macan tutul di daerah Pacet mungkin atau di daerah Bandung Barat atau secara keseluruhan di Jawa Barat begitu? Kalau sampai saat ini belum mendapatkan informasi itu, Eno. Oh, belum ya? Masih melakukan fokus untuk evakuasi macan tutul yang tadi sempat meresahkan warga Madiun. Jadi BKSDA belum bisa memberikan banyak keterangan begitu terkait kejadian ini, tapi mudah-mudahan bisa segera ditangani dan keberlanjutannya itu diselesaikan dengan baik gitu ya untuk bisa menjamin di masa depan tidak terjadi lagi hal-hal demikian. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Kang Yuga. Thank you Kang Yuga. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Stay safe Kang Yuga. Ah itu macannya. Tuh yang sebelah gua. Cantik banget ya. Manis dan cantik. Langsung break. Oke guys, kita break dulu. Kita break. Kita Kita abis ini break. mau ngomongin soal. Market. Ada market review kan ya hari ini? Oh ada. Ada ya. Bersama dengan Mega Capital Sekuritas nanti Detik Ars habis ini. Setelah yang satu ini tetap bersama kami Detik Sore. Dia cuma hore-hore. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.
welcome back to Detik Sore. Dingin banget Detikers, jujur. Jaket. Nanti aja deh. Kita udah di market review hari ini. Betul, dan juga kita habis ini akan ketemu sama pemiliknya Buzz Lightyear dan juga Woody. Ada Andy. MJ. Halo. Mas MJ Setiawan. Andy, gimana? Langsung Andy lagi gue. Gimana ini akhir dari spoiler dari Toy Story 6 kan mau muncul. Repot Iya, banget. mau keluar ya, saya baru tahu Mas. Iya. Udah 5 kan yang terakhir sequelnya. Ya Allah, laku juga ya. Laku tahu dia. Bukan maksudnya panjang juga ya. Iya, 5 ya? Menurut gua ketika dia 40? udah dewasa, udah selesai Iya, benar. harusnya. Benar. Tapi itulah cara kapitalisme bekerja ya. Yang ini nggak punya Buzz Lightyear, tapi punya informasi buzzer buat kita. Buzzing soal sentimen-sentimen yang ada di market sejauh ini. Saat ini sih market kondisinya merah ya. Dalam hal ini adalah pasar saham atau ISG. Hari ini ditutupnya di level 8103 alias turun 42 poin atau 0,53%. Mungkin gue mau bawa korelasikan ke rilis pertumbuhan ekonomi hari ini, Mas Sandi. Kan hari ini rilis PE tuh 5,11 kan, which is higher than the previous one gitu. Kayak apakah ini adalah naik? Apakah ini adalah cerminan atau adalah respons dari pasar soal rilis PE kita hari ini atau ada sentimen yang lebih besar dari itu dengan koreksi saham kita hari ini? Kalau untuk koreksi saham hari ini saya sih melihatnya bukan semata-mata karena ada rilis data GDP aja ya Mas ya. Karena kalau saya melihatnya lebih ke risk off dari foreign masih cukup kuat gitu loh. Oke. Data kemarin aja kan foreign outflow itu kan sekitar 1,4 T gitu kan. Udah ada belum sih kayak seminggu terakhir setelah kejadian rilis MSCI. MSCI itu ada berapa banyak yang keluar? Mungkin aku akumulasi aja kali ya dari harian itu mungkin sekitar 14 sampai 15 T. Rata-rata. Enggak, akumulasi. Oh, akumulasinya. Iya, pas. Asingnya ya Iya, keluar. foreign outflow-nya karena kan pas 2 hari setelah MSCI itu kan sekitar 2 T lagi udah bisa? 6 T kan. Sorry, Bisa apa? enggak. Sekitar 6 T 2 kali Iya, kan. iya. Jadi ya mungkin sekitar 15 T lah. Terus kalau untuk rilis GDP sih sebenarnya kan ini masih di bawah target Pak Purbaya ya. Bukan Betul. target sih, maksudnya yang diomongin Pak Dan Purbaya target gitu loh. asumsi makronya 5,45 APBN kan. juga jauh di bawah Iya. ya. Cuma ya ini sebenarnya juga bisa mencerminkan lah bahwa sebenarnya perekonomian Indonesia juga nggak buruk-buruk banget gitu loh. Maksudnya mengalami perbaikan lah. Jadi kayak misalnya dari GDP yang naik di 5,11% ya untuk tahunannya ditambah bahkan di Q4 itu GDP kita kan naik sekitar 5,39%. Dan kalau kita breakdown lagi ke komponen-komponen yang itu yang menjadi distribusi terbesar itu kan masih dari konsumsi ya. Hampir sekitar 53% lah pengaruh distribusinya terhadap kenaikan GDP kali ini. Tapi sebenarnya kejadian kayak bersih-bersih atau riset pasar ini tuh udah pernah kejadian belum sih sepanjang IHSG ini? Kalau untuk kasus seperti indeks MSCI ini saya rasa seingat saya belum pernah sih Mbak. Cuma kalau misalnya COVID kemarin itu kan konteksnya tapi kan global atau misalnya yang berpengaruh ke fundamental ekonomi Indonesianya gitu loh. Kalau untuk kasus MSCI ini saya selama saya berkarir di sini belum pernah tahu lah kalau ada. Artinya Iya. pengaruhnya itu cuma ke Indonesia doang Iya, gitu ya. betul. Karena yang kemarin-kemarin tuh kita barengan kayak Benar, pandemi kolektif atau ya. krisis Krisis lainnya. 2013, 2008 atau 98 gitu tuh barengan kita. Iya. Nah, kini kita sendiri gitu turunnya. Makanya. Iya. Tapi tentunya ada kecenderungan pasar nggak sih ketika hal ini tuh terjadi? Apakah sebenarnya ketika kemarin, ketika sekarang yang lagi disorot adalah saham goreng-goreng atau mungkin yang yang masih baru gitu tunas tapi menarik sekarang akhirnya orang-orang beralih ke jenis sektor yang pendekatannya. seperti apa Oh, gitu atau iya, mungkin kecenderungannya ya. pendekatan Kalau seperti saya lihat apa? ya apalagi ditambah dengan rilis data GDP hari ini ya akan lebih baik untuk pasar beralih ke saham-saham yang fundamentalnya bagus tentunya. Ditambah lagi kan kita juga mau melewati event tahunan lah Lebaran gitu loh. Jadi mungkin
penurunan IHSG hari ini pun kalau dilihat dari sektornya kan hampir dari 11 sektor itu 10 sektornya kan mengalami penurunan. Hanya sektor consumer non cyclical yang positif di hari ini. Jadi itu bisa menjadi cerminan lah bahwa ada transisi dari pelaku pasar untuk beralih ke consumer non cyclical. Berarti ini sentimennya masih dari MSCI kemarin ya? Iya, saya rasa masih ada ketakutan lah dari Sisa-sisa foreign. sentimen itu masih ya? ada risk off dari foreign untuk Kak, tapi secara global apakah ada sentimen lain gitu dari data rilis negara lain mungkin kalau barangkali? dari global sih belum ada ya Mas untuk saat ini ya. Is there ini juga nih, ini kan cukup besar juga ya, Board of Peace. Ada nggak sentimen yang terkait dengan bergabungnya kita dengan BOP? BOP. Bob. Ya saya rasa mungkin ada, cuma ngelihat pergerakan IHSG hari ini juga sebenarnya turunnya juga nggak terlalu signifikan Iya gitu sih. kan. Jadi dibanding MSCI sebelumnya. Jadi saya yang masih dominan tuh mungkin dari foreign outflow-nya itu sih, dari risk off dari para foreign ini. Jadi 15T itu porsinya semana dari the whole dari keseluruhan asing masuk ke kita. Oh. Untuk 15T itu lumayan cukup besar ya Mbak. Porsi tepatnya saya sebenarnya kurang tahu juga. Tapi lumayan Iya itu banget angka tuh. yang karena gini kalau dari harian lah. Misalnya sebelum ada MSCI itu kita sebanyak-banyaknya paling outflow tuh 1T. 1T itu udah cukup besar gitu loh. Iya. Nah, ketika MSCI pengumuman itu kan 2 hari berturut-turut outflow itu sampai 6T gitu loh. Jadi itu angka yang cukup besar gitu loh. Jangan pergi. Asing. Keinget lagi deh gua film itu. Film apa? Film bukan itu? Bukan yang merah putih One for All ya? Oh iya benar. Sudah, jangan berhenti. Beta Jangan buka lagi. gudang. Udah itu loh. Anyway, back to the topic. Nonton nggak Mas? Ya, enggak. sorry. Saham. Ikut ramainya doang. Saham sebenarnya ISG hari ini kan pergerakannya di awal tuh cukup menjanjikan ya Mas. Iya, Ya. Sempat sampai ke 8.200 juga, kemudian jadi turun lagi gitu. Artinya masih ada less trust kah dari investor luar kita, atau kayak apa nih sentimen investor sejauh ini secara keseluruhan terhadap progres perbaikan yang kemarin sudah disenggol gitu sama MSCI? Kalau saya sih melihatnya ya kalau dari foreign sendiri masih melihat ya Mas ya, karena kan itu baru memang regulasinya sudah ditetapkan gitu ya, kayak misalnya free float, terus kayak transparansi mengenai keterbukaan publik yang 5% itu. Cuma ini kan implementasinya belum ada gitu loh. Jadi untuk waktu dekat ini saya rasa foreign masih wait and see aja sih. Ditambah saya sih berharap dengan rilis GDP ini juga besok bisa mendongkrak pergerakan IHSG lah. Karena harusnya rilis data GDP yang di-publish hari ini jadi sentimen positif justru. Iya, harusnya gitu. Karena dari mulai data year on year, dari kuartal 4-nya pun itu sebenarnya semuanya di atas konsensus sih. Jadi ya semoga bisa mendorong IHSG di hari esok lah. Iya, jadi ada angin segar lah gitu. Semoga ya. jadi lebih pada dewasa ya dalam menentukan Iya, saham betul. yang mau Itu dibeli sih ya. yang paling penting. Iya benar. Kita maksudnya kayak kita jadi dikasih pencerahan gitu bahwa sebenarnya ada apa ya? Ada Udang di balik batu. ada pihak yang sebenarnya juga bertanggung jawab gitu ketika si pasar ini mulai dianggap unhealthy lah atau terlalu banyak pihak atau tidak transparan lah siapa pemilik-pemiliknya gitu. Iya. Jadi kita dikasih pencerahan kalau yuk kita telah lagi. Iya. Lebih ke justru kita harus berterima kasih sama MSCI ya. Pada Sudah akhirnya mengembalikan pasar kita ke wujud yang sebenarnya walaupun kayak belum totally wujud sebenarnya iya. juga. Buka dulu topengmu. Anyway, MSCI bukan perusahaan investasi ya, The Tickers ya. Itulah index ya. Iya benar. Tapi is it too soon untuk akhirnya bilang kayak berapa lama sebetulnya pasar kita punya waktu untuk bebenah gitu, bukan bebenah ya? Nggak lama-lama ya Mas? Kalau dari tenggat waktu yang diminta MSCI kan sebelum Mei harus sudah ada kejelasan gitu loh. Karena kan kita dapat kayak tendensi akan diturunkan menjadi frontier market gitu kalau misalnya sampai bulan Mei nanti tidak ada kejelasan. Jadi ya saya rasa itu waktu yang cukup krusial sih buat pasar saham kita untuk membenahi. Target pemerintah juga ya cukup cepat gitu. Sebelum Maret tuh harus sudah kelar kan betul. juga. Jadi sebelum Lebaran hopefully itu udah selesai semua ya. Nanti kelar Lebaran
tuh duit THR semuanya pada masuk ke Amin. indeks Amin, kita. bener. Beli dari sekarang Detikers. Itu yang lagi pada murah. Serok-serok kata Pak Purbaya. Asing juga kayak, do you know in Indonesia ada lebaran. Lebaran. Masuk ini kita, ini momentum orang Indonesia ini. Iya, betul. Kan? Karena memang ketika kuartal itu ada lebarannya atau hari rayanya gitu, kayaknya cukup apa ya? Iya kan menjadi katalis. Jadi katalis juga gitu untuk bisa lebih 5,9. Katalis yang positif tuh. Betul. Kayak lagunya Efek Rumah Kaca. Yang mana tuh Kak? Menjadi katalis yang ya gitulah. Dia mah indie Aisyah referensinya. gua. Ini referensinya agak beda ya. Ini referensinya agak beda ya, bukan Gitu. Youngblood ya. Youngblood gak menang gak di Grammy? Menang dong. menang ya? We love you Ozzy Kita katanya. senyebrang itu ya topiknya. Iya, Mas, Lo dengerin Grammy. Youngblood gak? Enggak, Mas. ya. Sorry. Darah muda itu. Darah muda. Balik lagi soal IHSG. Kalau boleh dikasih rekomendasi, walaupun ini tetap pada ini ya, apa namanya, keputusan dari masing-masing orang kalau mau beli yang mana gitu. Tapi secara sektoral apa sih yang masih menarik gitu untuk kita koleksi di pasar saham kita hari ini? Iya, kalau dari sisi sektoral ya, mengingat tadi kembali lagi ke lebaran tadi ya. Terus juga ngelihat fundamental kita yang cukup baik gitu ya. Saya rasa kembali lagi ke sektor consumer non cyclical, khususnya lifestyle dan juga kebutuhan sehari-hari gitu, bisa menjadi pilihan sektoral yang cukup baik sih untuk dijadikan pilihan investasi. Cuma ya balik lagi, yang perlu diingat harus cari tahu dulu sih, maksudnya make sure Betul. bahwa fundamental perusahaannya dan operasional True. bisnisnya emang berjalan dengan baik gitu. Betul. Apa yang disampaikan sama Mas Andy ini bisa Andy. jadi pertimbangan, tapi tetap Iya. lakukan lagi riset sendiri Yap, ya betul untuk banget menentukan emiten mana yang mau dikoleksi gitu. Kalau komoditas gimana? Komoditas ya masih menarik ngelihat kondisi global juga masih Trump masih kayak begini nih. Which commodity? Kalau terakhir sih lihat batu bara lagi naik ya Mas ya. Cuma ya emas juga perlu dipertimbangkan lah untuk kedepannya. Cuma untuk saat ini sih saya merekomendasikan mungkin sektor di komoditas batu bara ya. Batu bara ya. Oke. Menarik. Kalau nggak batu bara, kapibara. Mahal juga itu Kak, 150 juta seekor. Bukannya, tapi dia bukan dilindungi kan? Hewan dilindungi kayaknya enggak ya? Kurang tahu gua, harusnya sih Iya. kan dia soalnya hewan di luar Perang kan, ya? bukan Oh, iya, benar. dari sini, endemik sini gitu. Ya, but anyways. Anyways, kita udah sampai di ujung market hari ini. Kira-kira besok gimana proyeksinya Mas? Apakah IHSG akan kembali koreksi atau ada kemungkinan untuk bisa rebound? Saya pribadi hopefully sih bakal rebound ya Mas ya. Hopefully. Iya. Hopefully mah ini, semua sama. ini mas semua, Semua orang. cuma rekening. Cuma kalau dari proyeksi ya mungkin melihat sentimen hari ini, maksudnya dari rilis GDP bisa mendorong IHSG untuk rebound lah dari data rilis GDP kali ini. Yes. Tapi menurut lo data GDP hari ini cukup mencerminkan kondisi real kita nggak? Gimana ya Mas ya? Gak apa-apa, kalau cuma gitu doang juga gak apa-apa. Itu juga bentuk respon. That's still an answer. Iya, itu Yeah. juga bentuk respon. Ini ke-record kan? Kerikot. Ya udah kalau gitu, kita nantikan besok lagi sahamnya adalah hari terakhir perdagangan Betul, pekan ini. weekend. Ya, sebelum kita jelang Imlek-Imlekan buat pekan depan. Imlekan. Iya. Siap, makasih banyak Siap, Mas Mbak. Andi Makasih banyak, Setiawan Mas dari Andi. Mega Capital Sekuritas. Tapi kita nggak akan lari dari topik yang sama, jauh-jauh lari dari topik yang sama Detikers, karena abis ini kita akan editorial review dengan topik seputar pasar modal juga, pasar saham juga, yang soal goreng-gorengan tuh yang kemarin sempat disentil sama MSCI. Kita akan bahas bersama The Real Expert. Wih, habis ini pokoknya ya, masih di Detik Sore. Get cuma! Hore. Saya udah bisa. Welcome back everyone. Anyway, selamat buat Pak Juda Agung ya, yang sudah dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan yang baru menggantikan Pak Thomas Jiwandono. Sudah dilantik sama Pak Prabowo. Betul. Semoga amanah dan juga tentunya bisa membuat perekonomian Indonesia semakin melejit. And hits. Jits. Ya. Nih sore-sore gini kalau boleh jujur, dingin banget studio.
Asli. Hebat jagoan deh, Wah, pakai enaknya anget. jaket loh dia. Jadi kalau detiknya sebenarnya kayak tuh kayak agak frozen food ya. Mudah-mudahan kita bisa Temanya. dihangatkan sama topik yang satu ini ya, karena kan gorengan. Nah itu dia. Gorengan menghangatkan biasanya kan. Tergantung baru digoreng atau udah melempem. Iya juga sih. Kalau melempem biasanya ditaruh di Udah nyender di kaca lama tuh biasanya. Kalau udah melempem. Ini yang goreng-gorengnya bukan goreng-goreng untuk dimakan ya, tapi ini adalah saham gorengan. Ini gimana Kak? Bahasa paling mudah untuk menjelaskan apa tuh saham gorengan gitu. kita tanya aja sama yang satu ini yuk. Ya, yang lebih ahli untuk menjelaskan, bisa aja sih dijelaskan. Tapi kayaknya tidak sah kalau kita tidak bertanya dengan narasumber yang jarang-jarang nih hadir di Detik Sore. Ada Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto, yang akan ngobrol sama kita soal saham gorengan sore ini. Selamat sore, Mas David. Selamat sore Mas David. Selamat sore. Terima kasih sudah Selamat sore. meluangkan waktunya juga buat Detik Sore, walaupun belum sempat bisa ketemu langsung ya. Iya. Tapi gak apa-apa, kita Baik. berjumpa via layar aja dulu. Via suara dan via gambar juga ya. Gambar. Mas ya. David, tadi ada pertanyaan dari Eiza. Kalau saham gorengan tuh apa sih? Kalau saya yang jelasin nanti takutnya terlalu mengintimidasi. Biar Mas David aja biar lebih bijaksana dalam menyampaikan apa sebenarnya definisi saham gorengan ini, Mas David. Oke, baik. Jadi sebenarnya saham gorengan itu bahasa slang ya. Cuman ini perlu diluruskan dulu sebelumnya. Jadi istilahnya itu di capital market itu ada yang namanya digoreng dan ada yang namanya diguyur. Jadi kalau digoreng itu lagi naik. Jadi kadang-kadang kita nanya di antara pelaku pasar, saham apa yang lagi digoreng, itu artinya saham apa yang lagi naik. Oke. Nah, saham apa yang lagi diguyur, berarti saham apa yang lagi turun. Oke. Nah, kalau gorengan, berarti saham-saham yang naik terus-menerus, jadi digoreng terus. Nah, itu disebutnya saham gorengan. Nah, kenapa goreng dan guyur? Karena kita mengadopsi apapun yang digoreng itu pasti rasanya lebih enak. Jadi kita kalau makan yang digoreng itu tahu antara dikukus, direbus sama digoreng kan enakan digoreng ya. Benar. Jadi digoreng itu lebih enak. Tapi gorengan itu kan tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga dengan saham-saham yang kalau naiknya terus-menerus nih. Ya. Jadi nggak bagus buat finansial kita. Jadi finansial kita tuh menjadi tidak sehat, risikonya lebih tinggi. Kalau di makanan mungkin bisa serangan jantung. Kalau di sini juga di portofolio juga bisa bikin serangan jantung. Kalau nanti sahamnya tiba-tiba turun. Nah, jadi filosofi gorengan itu adalah saham yang naik terus-menerus. Jadi kenaikannya terus-menerus itu disebut dengan saham gorengan. Jadi kalau suatu saham nih nilainya too good to be true tuh bisa dikategorikan gorengan nih kayaknya nih ya, gitu ya. Ya betul, jadi gorengan karena kenapa naik terus-terusan. Jadi sahamnya nggak naik 1-2 kali, tapi naiknya terus-menerus. Nah itu kita sebut sebagai tipikal saham gorengan. Nah karena kenapa? Karena biasanya tuh kalau yang digoreng terus tuh, yang tadinya mungkin masih ada nilai gizinya, masih ada nilai fundamentalnya, tapi kan kalau sesuatu yang overcooking kita goreng terus-menerus kan nilai gizinya hilang. Nah, begitu juga dengan saham gorengan. Begitu harga naik terus-menerus, ada momen di mana nanti nilainya itu jauh melampaui dari nilai aslinya. Nah, itu yang kita sebut dengan overvalue atau nilainya sudah kemahalan. Mas David, gimana cara bedain saham ini naiknya gara-gara gorengan atau naiknya gara-gara sentimen atau fundamental gitu atau kinerja? Oke, nah ini langkah mudahnya, ilustrasi mudahnya adalah kalau yang kita sebut dengan gorengan, berarti itu kan sudah digoreng berulang kali sehingga nilai gizinya menjadi rusak dan hilang. Begitu juga dengan saham, kita bisa lihat nih, ini sahamnya lagi naik nih. Nah kita cek apakah valuasinya masih normal atau tidak. Jadi range valuasinya biasanya kita bisa melihat berapa sih keuntungan perusahaan ini kalau kita bagikan dengan harga sahamnya. Jadi nama rasionya adalah price to earning ratio. Jadi semakin kecil rasionya, berarti semakin murah. Jadi misalkan price earning 5 kali, berarti saya membeli sebuah saham yang harganya 5 kali dari laba tahunan perusahaan tersebut. Nah, kalau yang sifatnya gorengan, berapa valuasinya? Mungkin bukan 5 atau 10 kali, tapi sampai 1000 kali. Jadi kita membeli saham yang harganya 1000 kali dari laba tahunan perusahaan tersebut. Kira-kira begitu. Oke, berarti kalau 5-10 kali itu masih normal tuh ya? Idealnya di bursa efek saat ini rata-rata price itu di kisaran 20-an. Jadi kalau masih 20-30 itu masih aman. Tapi kalau sudah sampai ratusan kali atau ribuan kali, nah inilah yang kita sebut dengan namanya saham gorengan. I see. Termasuk juga pengen tahu nih Mas David soal gorengan ini kan sebetulnya ada pihak yang
terlibat atau pihak-pihak yang secara Tukang gorengnya ya. iya secara langsung maupun tidak langsung menggoreng si saham ini Mm-mm. sampai akhirnya terbentuk persepsi masyarakat dan masyarakat jadi tertarik lah untuk membeli saham ini juga gitu. Sebenarnya yang perlu kita ketahui kayak siapa sih yang pihak-pihak tersebut maupun juga kayak akhirnya yang membuat MSCI harus sampai turun tangan tuh sebenarnya apa sih faktor terbesarnya Mas David? Ya, jadi dalam beberapa tahun terakhir memang cukup banyak fenomena di mana valuasi saham Indonesia ini naik cukup signifikan. Kita bisa sebut ada beberapa saham yang valuasinya itu bisa sampai ratusan kali atau ribuan kali dari laba tahunannya. Nah, ini masalahnya saham-saham tersebut itu saat ini sudah cukup banyak dominasi di capital market kita. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya MSCI mau tidak mau akhirnya memasukkan saham-saham tersebut. Nah, begitu mereka memasukkan saham-saham tersebut di dalam namanya investasi kan ada dibeli, ada juga dijual. Nah, begitu mereka ingin melepas saham tersebut, sepertinya ditenggarai, sepertinya begitu mereka mau lepas tidak banyak orang yang mau membelinya. Nah, ini yang menyebabkan MSCI sepertinya ingin mengetahui loh, katanya di Indonesia ini free float-nya di saham tersebut sampai 20%. Harusnya kan berarti kan kapanpun saya bisa jual karena ada 20% yang disebar ke publik ya. Disebar ke publik, betul. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, makanya mereka mau minta, tolong dong lebih ditransparansikan, benar nggak sih free float-nya 20% atau jangan-jangan free float-nya di bawah itu. Nah, itu yang diminta transparansi oleh MSCI. Iya, jadi semakin kecil free float-nya itu semakin gampang untuk disetir gitu sama kelompok tertentu gitu ya, Mas David ya. Betul. Jadi semakin kecil yang beredar di publik, itu semakin mudah untuk dimanipulasi pembentukan harganya. Iya. Jadi misalkan nih, saya punya produk nih, produknya katanya di masyarakat beredar sampai 1 juta lembar. Tapi kenyataannya di masyarakat hanya ada 1.000 lembar. Artinya apa? Saya bisa bilang, wah produk saya sold out di mana-mana tuh. Iya. Buktinya saya sudah sebar 1 juta lembar, buktinya di market sekarang stoknya hanya 3.000, banyak yang pada beli. Padahal sebenarnya saya juga yang beli gitu loh. Iya, ditimbun gitu. Lembar saham yang harusnya beredar tuh jadinya ditimbun sama Betul. mereka. Fenomena ini sama seperti misalnya hype sepatu misalnya. Wah, sepatu Yeezy misalnya atau sepatu yang lagi hype, tiba-tiba kok saya mau beli nggak ada stoknya. Adapun yang dijual harganya sudah jauh lebih tinggi. Nah, padahal sebenarnya ditimbun. Barangnya mah ada, cuman dikeluarinnya sedikit demi sedikit. Kira-kira seperti Siap. itu lah. Oke. Nah, kemudian sekarang lagi ada apa ya? Bersih-bersih lah ya gitu soal saham-saham gorengan ini. Sebenarnya ketika MSCI ini melakukan kasih warning, kemudian juga maksudnya Bursa Efek juga melakukan bersih-bersih juga gitu ya. Apa yang akan terjadi sama si saham-saham ini jadinya? Gimana tuh? Iya kan kalau kita bersih-bersih ada yang didonasikan, Ada yang dibuang. ada yang di-pre-love. Iya, ada yang masuk ke tong sampah gitu ya. Ya, justru ini. Jadi sekarang cukup banyak sedang dilakukan perbaikan atau investigasi. Di antaranya saat ini saya juga sudah melihat tren ada beberapa saham yang akhirnya mengalami koreksi yang cukup signifikan juga. Karena kenapa? Karena ditenggarai saham-saham ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Jadi misalkan saham-saham yang sebenarnya punya kualitas aset yang tidak terlalu baik. Kemudian saham-saham yang ternyata di publik itu memang tidak tersebar cukup banyak. Nah, ini yang saat ini saya lihat di beberapa hari terakhir cukup banyak sekali yang terjadi koreksi di tipe-tipe saham seperti ini. Nah, memang pada umumnya biasanya tipe-tipe saham yang gorengan atau yang tidak memiliki nilai fundamental yang cukup baik, itu memang kenaikannya itu tidak berlangsung lama. Jadi naik sampai pada titik harga tertentu yang ditarget oleh sejumlah orang. Kemudian setelah nanti masyarakat banyak yang percaya dan kemudian membeli, biasanya harga sahamnya cenderung akan mengalami penurunan. Nah, ini yang saat ini juga sudah mulai cukup banyak ya saat ini terjadi penurunan, dan saat ini juga tengah diselidiki juga oleh otoritas bursa dan juga dari OJK mengenai benar nggak sih transaksi yang selama ini terjadi, apakah transaksi semu yang dibuat-buat aja atau benar-benar memang masyarakat tuh pengen beli saham itu gitu. Mas, kalau saham gorengan ini atau ada manipulasi harga ini ada unsur pidananya ya sebenarnya ya?
Iya jelas pasti ada pidananya. Jadi di Undang-Undang Pasar Modal pun Undang-Undang tahun 95 mengenai pasar modal yang diubah dengan Undang-Undang P2SK tahun 2023 itu sudah disebut memang kalau menciptakan transaksi semu atau perdagangan semu atau pembentukan harga itu memang pasti ranahnya jadinya pidana. Nah, cuman memang saat ini untuk pembuktiannya biasanya cukup sulit ya. Jadi untuk membuktikan kalau kita bertiga misalnya janjian untuk beli saham tertentu dengan tujuan tertentu, nah itu pembuktiannya yang cukup rumit dan cukup sulit. Nah makanya disitulah pentingnya peran OJK dalam menjaga kapital pasar modal Indonesia ini. Kita pernah nggak sih Mas ada yang akhirnya kebukti gitu dan bagaimana tuh best practice-nya ketika akhirnya bisa terbukti itu? Nah, pernah. Jadi misalkan nih yang sekarang sedang ramai digeledah oleh Barreskrim ya, misalkan ada 2 kasus ya, aset manajemen, itu dua-duanya sebenarnya sudah pernah terbukti membeli saham-saham yang tidak layak untuk dilakukan investasi misalkan. Nah, itu kan sudah dihukum juga sebenarnya oleh OJK. Namun saat ini dibuka kembali oleh Barreskrim supaya bisa mendapatkan hukuman pidana karena sebelumnya hanya mendapatkan hukuman denda dan belum secara tight gitu di hukumnya. Nah saat ini sedang didalami lagi oleh Barreskrim untuk tindakan pidananya. Dan dulu di zaman dulu juga pernah beberapa kali ada oknum-oknum yang menggoreng harga sahamnya agar naik banyak dan kemudian terkena hukuman juga pernah ada juga. Sama juga saat ini kan juga lagi dibahas tuh Mas revisi Undang-Undang P2SK ini gitu. Apa aja sih mungkin dari Mas David sendiri selaku analis efek Indonesia poin kritikal yang harus diubah dalam Undang-Undang P2SK ini dalam rangka memperbaiki tata kelola pasar modal kita, Mas? Ya, yang pasti kami ingin bagaimanapun kalau bisa OJK ini sekuat dari negara-negara lain. Jadi kalau di negara-negara lain tuh misalnya di Amerika ada Securities and Exchange Commission, itu sangat aktif sekali tuh. Misalnya dia menduga misalnya ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan atas pam sebuah saham, jadi rekomendasi sebuah saham tertentu yang sebenarnya nggak ada isinya, kemudian nanti orang pada beli dan nanti ditenggarai pada saat dia ngomong rekomendasi beli ternyata dia menjual kepemilikan sahamnya. Nah itu tuh orang tersebut bisa langsung kena pidana dan bisa langsung diusut oleh SEC. Nah harapan kami adalah dengan revisi Undang-Undang P2SK, OJK juga diberikan kewenangan hingga sampai ke sana gitu. Dalam hal ini penguatan OJK dalam penanganan masalah kasus-kasus yang ada di pasar modal maupun di jasa keuangan. Ini kalau bisa semakin kuat gitu, semakin ketat. Apalagi saat ini kita menilai ya di industri jasa keuangan kita juga cukup banyak ya aksi-aksi bukan hanya di capital market tapi mulai dari scam dan lain sebagainya. Nah itu OJK harus semakin kuat dan semakin bisa menindak pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Mas, wewenang untuk menegur atau memberikan sanksi itu bukannya sudah ada ya? Apa yang bisa membuat ini jadi lebih baik gitu untuk revisi gitu ini ya. Betul? Ya, wewenang itu sudah ada. Jadi saat ini di OJK pun juga sudah ada pihak dari kepolisian, pihak dari kejaksaan untuk bisa mengusut kasus-kasus yang ada. Tapi memang saat ini terdapat beberapa kendala yang cukup teknis ya pada saat dia ingin menuntut, apakah ini nanti harus di polisi yang jalan atau jaksa yang jalan. Tapi overall apapun itu kami ingin kalau bisa OJK ini semakin diperkuat sehingga pada saat terjadi color crime yang biasa terjadi di pasar modal, ini OJK bisa menjadi pemimpin dari tim yang akan menindak dari pelanggar-pelanggar tersebut. Karena kenapa? Karena dalam hal ini kami tetap meyakini OJK tetap punya kapasitas yang jauh lebih mumpuni dalam mengungkap skema-skema yang ada di industri keuangan untuk bisa memastikan kalau keadilan dan juga bagaimana hukum itu bisa berjalan dengan baik. Berarti bisa sampai ke influencer juga dong, Mas? Kena ya? Kena juga tuh. Kalau di beberapa negara bikin video YouTube, kemudian bikin channel Discord, kemudian bikin channel Telegram yang sengaja mengarahkan untuk membeli sejumlah aset-aset tertentu dan kemudian bisa dibuktikan kalau misalnya saya menyuruh beli sebuah saham aktif di Telegram milik saya dan kemudian di saat yang sama, di periode yang sama ternyata saya melakukan penjualan besar-besaran saham tersebut, nah itu bisa dikenakan juga sebenarnya. Di negara lain. Di sini juga bisa di negara dong. Lain. Atau nggak ada payung hukumnya? Sudah dihukum.
Di sini juga harusnya sudah ada payung hukumnya, akan tapi mungkin dari bahasa hukumnya belum terlalu tegas ya. Nah, dalam hal ini kita minta kalau bisa di-define dengan lebih baik di dalam undang-undang maupun peraturan turunannya agar bisa menjadi lebih tegas. Karena kenapa? Karena memang dalam hal ini kan saat ini ya, influencer itu kan sejauh lebih terdengar, lebih diikuti oleh masyarakat dibandingkan dengan para pakar. Nah, dalam hal ini kami juga cukup menyayangkan kadang-kadang hanya dengan saya untung beli aset ini, kemudian uang saya bisa nambah jadi sekian, di flexing tingkat keuntungannya, kemudian masyarakat ikut terpengaruh gitu. Padahal begitu kita dalami, ternyata yang direkomendasikan itu tidak ada fundamentalnya, atau kalau misalnya kalau lihat makanan itu iya tidak ada gizinya gitu. Nah itu yang kami cukup sayangkan sih. Mas bertanya juga, berarti dengan adanya tindak bersih-bersih ini juga untuk para investor yang memang secara langsung maupun tidak dirugikan dengan adanya saham gorengan-gorengan ini, maupun juga yang nyangkut-nyangkut misalnya, apakah sebetulnya juga ada way out-nya gitu setelah adanya bersih-bersih ini, atau sebenarnya juga way out-nya itu maksudnya bisa nuntut apa enggak sih? Iya, nuntut atau enggak, atau mungkin juga jadi ketika saham itu dihilangkan misalnya, atau jadinya dibantu untuk nggak serugi itu misalnya. Iya, kalau misalnya sahamnya didepak gitu ya, terus habis itu duitnya ngendap di situ, apa nih yang bakal kejadian, atau ada way out dari worst case-nya tuh kayak apa gitu, Mas David? Dan habis itu dia jual sahamnya juga besar-besaran. Nah, kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, saya bisa menuntut melaporkan itu ke otoritas keuangannya. Nah, nanti dari otoritas keuangan yang akan melihat benar nggak ini terjadi pam emdam, kemudian benar nggak orang ini ada keuntungan dari rekomendasi yang dilakukannya dengan cara begitu direkomendasi kemudian dia jual. Kalau itu terbukti, orang tersebut bisa terkena pidana dan terkena denda. Tapi biasanya kerugian saya tetap tidak akan kembali. Tapi setidak-tidaknya ini membuat orang lain menjadi jerah pada saat nanti kepikiran untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Oh, I see. Menarik ya. Ya kan itu tadi dia resiko ditanggung masing-masing sponsor. Betul, masing-masing sponsor. Tapi iya ya, kalau Mas David sendiri ngelihat sejauh mana kedewasaan investor-investor retail kita saat ini ya, hari ini Mas David? Ya, jadi memang dari sisi behavioralnya ya, karena saya juga belajar di behavioral, memang masyarakat kita ini cenderung sangat mudah sekali untuk mengalami yang namanya FOMO, fear of missing out. Jadi kalau saya melakukan edukasi, misalkan investasi saham atau investasi di instrumen-instrumen yang punya risiko yang cukup terkendali, biasanya itu tidak akan menarik. Nah, mereka akan sangat tertarik apabila saya bisa flexing, menunjukkan, saya sudah punya aset sekian, kemudian saya hasil dari investasinya bisa menghasilkan sekian. Nah, itu baru mereka akan sangat tertarik, dan biasanya kecenderungannya adalah mereka tidak tahu kalau investasi itu terkadang juga punya faktor risiko. Jadi kalau kita rekomendasi pun juga nggak 100% pasti benar kan. Nggak terkadang dong Mas David, selalu ada risikonya kalau investasi. Selalu ada risiko dalam investasi. Nah itu yang kadang-kadang orang tidak ketahui. Orang hanya melihat, wah harusnya saya kalau udah investasi saya bisa menjadi orang kaya dalam waktu sekejap gitu. Padahal kemungkinan itu kan ada tapi kecil sekali gitu. Kemungkinan jadi orang miskin juga bisa ya. Betul, jadi masih banyak yang belum terlalu dalam. Nah inilah pentingnya nanti dilakukan literasi keuangan, inklusi keuangan, agar masyarakat semakin melek gitu terhadap apa sih investasi itu. Tapi masalahnya masyarakat kita tuh sukanya, dia udah tahu bahwa itu adalah lubang neraka gitu, tapi tetap dimasukin gitu Mas. Untung-untung nice try gitu lah ya. Nice try, ya bener. Coba-coba tuh, gitu Mas David. Iya, memang tipikalnya memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dari saya sering melakukan survei ya terhadap behavior masyarakat. Jadi masyarakat itu memang inginnya tuh yang mudah dan juga menghasilkannya cepat. Jadi misalkan nih saya beberapa kali menghadapi nasabah yang terkena investasi bodong. Jadi waktu di awal nih saya bilang, Bu, ini kayaknya investasi yang cukup beresiko tinggi, investasinya cenderung punya tingkat risiko yang cukup besar, sebaiknya dipikir kembali deh. Terus dia bilang, iya saya tahu Mas, tapi kan kalau saya 3 bulan aja ini lancar, modal saya balik. Jadi nanti saya tinggal menikmati keuntungannya saja. Nah, pada saat
investasi bodongnya ini meledak di bulan kelima, saya tanya lagi, oh berarti aman ya Bu, investasi sudah balik? Enggak Mas, saya sudah untung, kemudian saya top up lagi, jadi saya tambah lagi investasi ke tempat itu, jadi waktu dia meledak ya uang saya hilang gitu. Ya disitulah karena Jadi memang memanfaatkan kondisi psikologis manusia yang memang nggak pernah puas gitu ya. Benar. Jadi bisa jadi Betul, terperosok jadi- terus juga gitu. Mas David tanya satu lagi soal ini target kita untuk bisa membuat semua emiten mematuhi aturan atau permintaan gitu ya agar free float itu 15% gitu. Kira-kira nih Mas David, apakah mungkin kita bisa memfasilitasi itu semua, emiten kita memfasilitasi itu semua sampai batas waktu ditentukan, atau kayak apa sebenarnya tantangannya Mas David? Ya, jadi harus dipahami juga sebenarnya free float ini bukanlah sesuatu yang benar-benar menjadi demanding dari MSCI. Tapi memang kita sudah punya roadmap untuk ke arah sana. Yang di demanding dari MSCI itu adalah transparansi. Nah, mengenai free float, saya memang sarankan pemerintah OJK maupun Bursa Efek harus sangat berhati-hati karena peningkatan free float berarti peningkatan supply jumlah saham ke capital market. Di saat market yang masih volatile seperti ini, apabila supply-nya ditingkatkan secara signifikan, kemungkinan besar IHSG juga dapat semakin tertekan. Nah, oleh karena itu memang dari bursanya sendiri juga tadi sudah membuka statement kalau awalnya ini hanya akan ada 49 emiten dulu. Nah, jadi dari 49 emiten ini nanti baru emiten-emiten yang lain akan pelan-pelan dikejar dan mereka punya target deadline yang cukup panjang sampai 3 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, tapi memang mereka sudah juga sadar ya sudah kita coba dulu hanya di 49 emiten dulu, nanti kalau sukses baru kita lanjut ke yang lainnya. Jadi adjustment-nya dilakukan bertahap ya. Betul, ya walaupun juga jadinya cukup berdarah-darah juga ya dengan tadi kita sempat dengar juga adanya investasi asing juga 15T tuh keluar Iya, betul. gitu. Akumulasi dari berapa seminggu ya berarti Seminggu, kurang lebih. gitu. Yang hopefully enggak. Atau Mas David bertambah punya lagi. angka yang beda, Ya benar. lebih besar dari itu outflow kita? Memang outflow-nya cukup besar ya, tapi saya belum dapat rekap yang pastinya. Tapi memang per hari ini saja juga masih dilakukan net sale sekitar 300 miliaran. Tapi sebenarnya net sale 300 miliar itu bukan angka yang harus dibilang panik ya. Akan tapi memang kalau saya lihat investor asing masih belum kembali ke market Indonesia, lebih menunggu ke arah kepastiannya seperti apa. Karena after MSCI kita memang mendapatkan badai, cukup banyak juga lembaga-lembaga investasi luar negeri yang mendowngrade kita, menurunkan kita menjadi netral. Artinya mereka menunggu wait and see terhadap bagaimana respon kita dan juga bagaimana nanti pasar modal ini mengalami reformasinya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang masih pada nyangkut itu masih bisa bertahan ya, setidaknya sampai 3 tahun ke depan tadi untuk menunggu ada adjustment tadi bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi Ya don't panic, guys. sebenarnya harapannya nggak usah nunggu 3 tahun lah ya. Harusnya mudah-mudahan sudah Seharusnya beroperasi, segera ya. sudah kembali. Gitu, Oke. berarti Karena secara fundamental kita meyakini tidak ada yang salah dengan Indonesia. Tadi juga sudah dirilis untuk pertumbuhan ekonominya masih di 5,11%. Artinya masih baik angka pertumbuhan ekonominya. Kemudian emiten kita juga masih banyak yang membukukan kenaikan laba. Jadi menurut saya fundamental tidak masalah, hanya tinggal masalah bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan dari investor luar negeri saja. Jadi karena kalau sampai diturunin ke frontier market sih itu tidak. kelewatan ya. Iya. Jangan dong. Mudah-mudahan jangan. Kalau ke Tapi- frontier market agak susah kita jadinya. Jangan. Masa kita kembali ke frontier market negara yang seperti itu kan Kita harus kita tokok pertahankan meja dia dulu minimal. 3 kali Mas David. Knock on the Biar wood, ada knock dia. on the wood, jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai betul. Betul, tapi ya, akhirnya juga dengan adanya tindakan yang dilakukan sama MSCI juga jadinya kita diberikan waktu untuk bebenah, para investor retail juga dikasih waktu juga untuk belajar lagi gitu, mengevaluasi lagi gitu. Hikmahnya Kemarin seperti apakah itu. kita sempat terkena cipratan goreng-goreng itu gitu kan? Ganti posisi ya. Mas David, makasih banyak sudah mau dicuri waktunya untuk kita di Detik Sore-sore ini. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu Ya, langsung datang ke baik. studio ya, naik lain waktu. Thank you so much Mas Boleh. David. Thank Sampai you. kita Terima berjumpa kasih. di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Detikers, sebelum kita naik gunung, kita mau naik gunung ya nanti di akhir ya. Wow, udah lewati lembah bukan? Ninja dong kita. Kita mau ke Brigadir Yasinta dulu. Siap. Karena Eiza udah puyeng banget nih, kira-kira jalanan gue pulang ntar gimana.
Apakah ini termasuk juga rute yang aku lalui? ya. Bener ya. Kita cari tahu juga kondisi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Yasinta. Selamat sore. Selamat sore. Brigadir Yasinta, apakah di sekitaran Brigadir Yasinta ada tukang gorengan? Kayak tadi kita habis bahas yang goreng-goreng ya. Iya sih, iya. Tidak ada. Tidak ada ya, Oh, tapi nggak cukup ada. cerah ya. Kayaknya lagi cukup menikmati ini nih golden hour nih kelihatannya. Agak sorot sinar. Betul. Ya oke lah. Kata Brigadir Yasinta, iya itu kurasakan juga. Silakan kalau gitu Brigadir Yasinta untuk laporannya. Ya baik, terima kasih Edo dan Eiza di studio, dan selamat sore Detikers dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dan terpantau padat, khususnya di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan sesekali juga terjadi di pintu tol Semanggi 1 karena adanya perpecahan jalur dan banyaknya kendaraan yang akan memasuki tol dalam kota maupun yang akan lurus menuju Selipi. Selain itu juga terdapat pertemuan arus kendaraan dari Sudirman maupun Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Kuningan atau Pancoran, sehingga banyaknya volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas ruas jalan. Kendaraan pun mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami himbau para pengendara agar tetap menjaga jarak aman dan harap untuk tidak menggunakan bahu jalan tol karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Kemudian situasi arus lalu lintas di jalur arteri dari Cawang menuju Selipi maupun arah sebaliknya juga terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini masih dalam situasi ramai lancar, sementara kendaraan yang akan mengarah Blok M saat ini terpantau padat. Dan perlu kami informasikan sehubungan dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Australia dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada hari ini hingga Sabtu mendatang, sehingga akan ada rekayasa arus lalu lintas terbatas yang dilakukan secara situasional pada saat tamu kenegaraan melintas. Adapun beberapa ruas jalan protokol yang akan dilewati, yakni Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Prof. Dr. Supomo, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Medan Merdeka Barat. Meskipun pengalihan arus lalu lintas hanya akan dilakukan saat rombongan melintas, namun untuk menghindari kepadatan, kami himbau kepada para pengendara agar sementara waktu menghindari kawasan tersebut dan menggunakan jalur alternatif lainnya. Sementara itu, perlu kami informasikan juga bahwa dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan operasi ketupat, Korlantas Polri saat ini juga melaksanakan operasi keselamatan 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 2 Februari hingga 15 Februari 2026. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih banyak Brigadir Yasinta atas laporannya sore hari ini. Luar biasa. Selamat melanjutkan aktivitas Brigadir Yasinta, kita naik gunung dulu ya. Bye. Selamat sore. Oke, Detikers, habis ini kita akan melaju ke Sunset Toll. Yes. Ini cukup sesuai juga dengan tadi ngelihat kita udah 2 jam kurang lebih di dalam ruangan ya. Kita nggak tahu di luar ternyata secerah Iya, itu di bener. Semanggi ya. Hari ini kita punya cerita yang cerah-cerah juga Yeay, finally. dari seorang wanita yang luar biasa lah mengeksplorasi ciptaan Tuhan di seluruh dunia dengan adventure-nya itu. Iya, ini aku kalau ngeliat Instagramnya aku iri deh. Aku Iri ingin kan? melakukan hal serupa. Aku iri, aku bilang. Kita akan bertemu dengan pendaki lainnya di Detik Sore hari ini, Detikers. Di Sunset Talk, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Hai.
Oh, bingung kemana tadi ya? Oh, Iya bener, gue juga ini. Sini nih, ini saatnya nih kita berjalan. Ubeks orang seorang bernama Abex. ini. Salah gue ngomongnya, harusnya Abex ya. Betul, kita akan berjalan-jalan melalui kisah beliau lah. Iya, banyak sekali yang bisa kita pelajari pasti. Karena kita iri, kita bilang ketika melihat stumble upon profile sosial media gitu ya dari seorang Kak Abex yang memang udah mengeksplorasi lah ya berbagai gunung dan plus sebenarnya nggak cuma gunung aja, hutan, pantai, Oh, iya, pedesaan pun juga di lembah, ninja, digandrungi the real juga. ninja ada di depan kita. Tapi kita juga mau bahas sebenarnya ya kita lihatnya enaknya doang gitu ya, cuma di Instagram aja atau di sosial media aja gitu. Tapi sebenarnya Kak Abex ini juga punya peran penting juga gitu ya, mengedukasi bahwa sebenarnya mendaki gunung tuh ada hal-hal yang harus kita pelajari dulu loh, ada pakem-pakemnya dulu loh gitu. Ada standarnya. Ada standarnya juga. Oleh karena itu kita akan berjumpa dengan Kak Abex. Selamat sore. There she is. Ya kan, ada hadiah senilai sekian untuk detikers yang tahu nama aslinya sesuai dengan KTP dan juga ijazahnya. 1 juta gopay dari kamu kan? Lah jadi gue ya. Kak Abex, how are you? I'm great, nggak sabar pengen jalan-jalan lagi walaupun lagi musim hujan. Iya loh. Kayaknya hidup kamu jalan-jalan terus ya Kak Abex ya emang ya? Kayaknya kalau di rumah doang sakit. Iya pinggang deh, memang. pegel-pegel. Justru. Diceritakan secara ini aja, secara tipis aja. Gimana sih sebetulnya Kak Abex tuh bisa menjadi seorang explorer sampai sekarang tuh perjalanannya tuh kayak gimana gitu? Believe it or not, I used to work for oil and gas company. Seriously? 7 tahun Iya. dulu. You've been there. Yes, I've been there. 7 tahun kerja di kantor. Jadi sekretaris engineer, sekretaris plan manager, segala macam. Pokoknya ngubek-ngubek dan itu perusahaan bergengsi lagi di Iya, Batam. Iya. Wow. Sampai akhirnya mikir, kok gini doang ya? Ngapain lagi ya? Backgroundnya kebetulan pariwisata. Jadi Oke. berpikir bahwa hidup kayaknya bukan cuma di belakang meja aja. Ini menurut keyakinan Iya. saya. Menurut keyakinan saya. Jangan jadi judgment Iya, mental ya jangan. sama orang Ini ya. menurut keyakinan saya gitu. Jadi mulai mikir kayaknya hidup gue nggak cocok deh kalau cuma di belakang meja terus 8 ke 5, 7 ke 9 gitu. Kayak pulang kerja terus overtime segala macam capek, ngapain lagi ya? Ya udah deh berhenti kerja. Sesimpel itu berhenti kerja, punya tabungan, mulai explore. Tapi actually aku mulai naik gunung itu dari tahun 94. Oh gitu. Yes. Emang dari dulu anak gunung. Dari dulu dijebak sama orang tua, diajak. Kemudian karena kecilnya tomboy, Oke. sering banget main ke sawah, Oke. ke empang gitu-gitu. Terus masuk hutan, terus papaku ngelihat kayaknya anak perempuan ini agak beda nih, agak lain gitu. Terus diajak ke gunung. Diajak ke gunung, ternyata makin jatuh cinta. Terus papaku menjadi orang tua yang bertanggung jawab dengan memasukkan aku ke pendidikan dasar pecinta alam yang berbasis militer di Rindam Jaya Condet. Akhirnya aku belajar supaya, karena menurut papaku gini, kalau kamu mau mendaki gunung itu nggak cuman asal-asalan, harus bertanggung jawab, kamu harus tahu metodenya, pelajarannya, backgroundnya seperti apa, bla 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 bla. Dan jangan jadi pendaki gunung yang bodoh tidak pakai otak. Kamu harus belajar. Akhirnya dijeblosin lah. Berarti papa kamu Belajar. juga pendaki ya Kak ya? Yes, papaku senior. Sama Pecinta kayak alam. Kansa berarti ya? Ya betul. Kemarin kamu ketemu ya sama Kansa Kansa. juga, dia dari 5 tahun juga naik gunung katanya. Iya, dan Wow. akhirnya ketagihan hasil dari belajar, walaupun itu masuknya dijebak ya, karena papaku bilang, Dijebak. ayo kita camping. Kebayang nggak dibilang camping, Capture. tiba-tiba, iya. Camping ceria. Terus kayak gue tuh udah dandan, udah keren banget, tiba-tiba masuk militer gitu. Kayak push up 20 kali, push up, Serius? iya sehari itu Umur kami berapa harus. itu? Itu umur berapa ya pas masuk? 13 tahun. Wow. Jadi benar-benar dibekali sejak dini. Dan ternyata aku ngerasain manfaatnya itu bagus banget. Karena papaku berpikiran gini, life is struggle, so you have to find a solution I see. buat hidup lo ke depan. Kebetulan aku cewek satu-satunya, dia Oke. nggak pengen bahwa anak perempuannya jadi anak yang manja. So Oke. akhirnya dari sekarang, mulai 2012 aku berhenti kerja, meninggalkan semua. So I decided to quit
gaji yang besar, supir, fasilitas Hidup yang kanan, lebih hidup yang pastilah iya, gitu ya. yang kalau dipikir-pikir sekarang gila kangen juga ya tanggal gajian. Dan akhirnya ternyata senang gitu bahwa Happier tapi kan. happier. Iya. Karena ada pelajaran yang nggak bisa aku dapetin itu di belakang meja. Walaupun sekarang udah ada chat GPT ya dan lain-lain Bener. bisa nonton juga gitu. Tapi it feels like different ketika kita masuk ke dalamnya dan I don't know, hidup itu bener-bener banyak banget maknanya ketika kamu melakukan traveling gitu. Dan sekarang turns out satu-satunya anak perempuan papa adalah yang mainnya paling jauh. Dan kemudian juga jadi I can say menjadi full time freelance untuk traveling, kemudian tergabung juga dalam asosiasi yang juga hubungannya adalah dengan pendakian gunung. Betul. Gitu, menjadi brand ambassador juga lah untuk brand-brand pendakian gunung itu dan segala macam juga. Nah, tapi sebenarnya sekarang kan naik gunung tuh jadi apa ya, dengan adanya sosial media jadi lifestyle gitu. Setiap orang bolehlah punya hak untuk pengen naik gunung, pengen bermain ke alam dan segala macam. Tapi apa sih sebetulnya fundamental yang mungkin Kak Apex bisa share sama kita juga biar nggak jadi pendaki yang Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Buat diri dia gitu. sendiri dan buat orang lain. Sebenarnya itu beberapa waktu sempat dibahas tentang kefomoan mendaki gunung. Buat aku pribadi it's okay, totally fine. Aku percaya banyak orang mencoba hal-hal baru itu dari FOMO. Kamu nggak gatekeep ya untuk gunung ya? Iya. Aku mau bilang diriku FOMO zaman dulu kayak aneh. Dan menurut aku sah-sah aja, tapi yang harus disadari bahwa kegiatan pendakian gunung itu mengundang bahaya dan mengandung bahaya. Jadi kalau kita ngomongin pendakian, kita punya satu pelajaran bahwa ada kita mempelajari tentang manajemen perjalanan, kemudian ada yang namanya risk assessment, risk management yang harus kita tahu sebelum kita melakukan pendakian. For example, jangan pernah diajak, ayo ngetrip. Ya kita bawa baju seadanya, tahu-tahu diajak ngetrip ke gunung. Can you imagine Di alam cuaca di terbuka, gunung, yes. alam terbuka, nggak ada supermarket di atas sana, nggak ada apotik. Untung mohon di maaf. 5 cm diajarin ya bahwa ternyata mereka tuh dikasih tahu bahwa ini semua gitu, nggak tiba-tiba Yes, doang ya. Kalau enggak bahaya banget. iya. Nah, selagi kita tahu bahwa ada dua bahaya. Bahaya objektif dan bahaya subjektif. Bahaya objektif itu dari alam. Kita nggak bisa bikin apa-apa kalau alam terjadi kayak bencana, banjir, longsor, segala macam. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha menolong diri kita sendiri. Gimana caranya? Ya membekali diri dengan pengetahuan. Benar. Yang kedua adalah bahaya subjektif. Nah, bahaya subjektif itu bahaya yang ditimbulkan dari pendaki itu sendiri. Can you imagine kalau kita tidak mempelajari itu, sub-sub bahaya apa aja yang ada di alam dan yang ada di diri kita. Bisa-bisa alamnya mengandung bahaya, mengundang bahaya juga. Nah, ternyata diri kita nggak siap. Akhirnya kita menimbulkan bahaya yang bisa membahayakan orang lain dan membahayakan diri kita sendiri. So, buat aku it's okay to be FOMO, but you have to prepare your own basic knowledge. Benar. Sekarang bisa dipelajari, ditanyakan, kemudian kalau nggak mau ya ikut sekolah pecinta alam. Kalau mau mencoba lagi hal yang baru, ikut coaching klinik. Atau kalau mau gampang, ikut sekarang banyak banget paket tur-tur segala macam yang Guilty. didampingi guide gitu. Nah. Tapi tetap aja walaupun kita ikut Benar. pendakian bersama travel agent, kita tetap harus membekali diri dengan Preparation ya. ilmu. Kita tahu batas diri lah ya gitu ya. Yes, Gitu. exactly. Kemampuan kita tuh semana. Sebenarnya pemahamannya diubah dulu gini. Ini kegiatan apa sih mendaki gunung itu? Jangan cuma kepengen ikutan, tapi kita nggak tahu. Itu basic yang menurut aku banyak orang yang terlewat menganggap bahwa dia fotonya bagus, dia keren aja, dia bisa aja begini, dia bisa aja. Dude, tidak semua yang Belum terlihat tahu di aja sosial dia sampai media. puncak kehalang itu kabut. Iya, jadi tembok putih kayak Tembok putih. belum deh. tahu aja Iya. kalau di tengah jalur tuh muka Bisa. udah menyon-menyon. Asli. Bener nggak kan? Asli. Iya. Cuman kan balik lagi, makanya kenapa kalau aku membuat satu storytelling tentang pendakian, aku akan ceritakan semua. The Aku whole tidak journey, akan ya. kasih bahwa indahnya luar biasa, betul. Tapi aku percaya kalau kita mau dapetin sesuatu yang keren,
ya effortnya juga bukan Iya. bukan segampang itu gitu. Sacrifice-nya juga nggak kecil ya. Yes, gitu. Apalagi sebenarnya juga karakter gunung-gunung di Indonesia juga cukup beragam dan nggak cuman karakternya aja, sebenarnya juga ada ada faktor lain juga kayak misalnya apakah sebenarnya gunung itu juga punya guide yang cukup untuk sebanyak ini sejumlah wisatawan yang mau naik misalnya dan segala macamnya. Tapi dari Kak Abek sendiri kalau boleh mengkritisi atau mungkin juga bercerita soal gunung-gunung di Indonesia ini sendiri, kayak apa sih risiko yang paling sering ditemui sama pendaki-pendaki baru gitu atau yang FOMO-an? Oke. Kebetulan aku tergabung menjadi Dewan Pengurus Pusat di Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia dan kami memang mempunyai data kecelakaan di gunung, apa segala macam Faktornya settingnya. apa? Faktornya apa? Contoh kecil, banyak terjadi kecelakaan di gunung itu bukan pada saat naik, tapi pada saat turun. Oh gitu. Yes. Apa tuh penyebabnya? Menggampangkan, mau buru-buru, lari, sekarang tuh udah kayak bajing loncat gitu. Tahu gak? Tahu Ciu nggak sih? ciu Iya, ciu ciu ya kayak gitu. Sementara Apa nggak karena semua. ada faktor orang sekarang tuh cenderungnya pilihnya TikTok gitu naik gunung sehingga jadinya Nah, waktu gitu. Betul, karena kepepet waktu dengan kita cuti di Indonesia berapa hari? Iya. Besok Bener-bener. harus sudah ngantor nih harus Betul, turun jam udah segini ngejar gitu. jam kereta segala macam. iya. Sementara TikTok sendiri tuh ada ilmunya, maksudnya I see. you have to know your physics, your own limit. Kalau aku dari dulu nggak pernah nih mau touch limit, ngapain capek-capek? Udah tahu limitnya di situ kok, ngapain nyusahin diri? Makanya Kalau- resign guys. Kalau aku tahu waktunya kurang segala macam ya aku tambahin, mendingan aku Sip. nabung lagi, panjangin waktunya. Untuk TikTok itu sebenarnya bukan tentang bahwa kita bawa seringan-ringannya. Orang kan TikTok biasanya nggak mau bawa berat, butuh buru-buru, pengennya cepet. Sementara tidak semua gunung itu bisa dijadikan tempat untuk TikTok, di mana diri kita sendiri nggak tahu nih limit kita tuh fisik kita tuh sampai di mana. Kalau mau TikTok fisiknya udah pasti itu jauh harus lebih prepare lagi, well prepare. Karena kenapa kita mendaki dengan speed yang lebih karena mereka tidak membawa beban yang berat. Minimal dia fisiknya kayak Sherpa lah ya. Oh maksudnya itu minimal tuh ya. Minimal kan. Itu harus in their blood tahu Kak. Kalau dia fisiknya kayak Sherpa kayaknya mungkin kayak Kansa tuh Tekniknya Argo Puro 4 kali bisa, ya. bisa bolak-balik tuh kayak sehari 2 kali. Dan dia juga tahu bahwa TikTok tuh bukan menggampangkan bahwa perlengkapannya yang ada aja. Enggak seperti itu. Oh gitu. Karena gini, kita nggak pernah tahu kondisi di gunung, cuaca itu berubahnya cepet banget. Iya. Kita TikTok berharap nggak mau bawa tenda, nggak mau bawa flysheet segala macam. Tahu-tahu hujan, kita nggak punya tempat untuk berteduh. Sementara prinsipnya dalam mendaki gunung yang harus kita lakukan selain kebutuhan makan, itu kebutuhan yang namanya shelter untuk survival. Orang kalau udah belajar di pecinta alam, mereka tahu bagaimana cara membuat shelter darurat. Kalau kita nggak bawa flysheet, nggak bawa tenda, kita bisa bikin dari poncho, raincoat. Kita bisa bikin dari rumput-rumput atau dahan pohon, itu ada ilmunya. Nah bagaimana kalau kita nggak tahu basic knowledge tentang pendakian, terus kita main TikTok, kita nggak tahu medan, nggak research, kita nggak baca timing yang khusus buat pendakian, datang saat musim yang tidak tepat, kemudian mereka juga, kita harus mempertimbangkan juga bahwa speed kita sampai di mana sih, apakah ngejar, biasanya orang yang TikTok berangkat tengah malam, berharap pagi, subuh, sunrise gitu, kemudian udah bisa turun lagi. Apakah tubuh kita fit enough? Banyak orang yang memang terlatih untuk itu, dan itu latihannya adalah dengan mendaki gunung juga, selain olahraga. Jadi kalau kita sendiri nggak tahu fisik kita sampai di mana, knowledge kita sampai di mana, kalau menurut aku pribadi ya jangan coba-coba, pelajarin aja lebih lama, karena gunungnya nggak kemana-mana. Faktanya banyak yang tidak melakukan standar itu. Banyak, karena menggampangkan. Fotonya keren, dia aja bisa nyampe kok di gunung itu. Belum di medsos ya, aku TikTok dari jam segini sampai jam segini, terus begini. Iya, apalagi kalau ternyata itu dibikin konten gitu. Iya, iya. Aku setuju dengan banyak banget orang yang TikTok itu keren-keren loh mereka.
I'm not a big fan of TikTok karena dari dulu zaman itu Ya, kami we can see diajarkan it. naik gunung. Zaman naik gunung itu diajarkan naik gunung esensinya menginap, ngecamp, Harus menikmati, mindful ya, naik gunungnya. Di situ aku bisa, kalau bisa di gunung tuh agak-agak 4 hari gitu. Wah, sayang aja sekarang permitnya Harus enggak nyatu dulu sama alam gitu. alam di sana ya. Dulu Bengong tuh enak banget loh guys. betul. Sekarang Semeru itu permit cuma 2 hari semalam. Pertama kali aku ke Semeru tahun 2001, itu aku mendaki 6 hari 5 malam. Wow, Wah, aku di Kak. Ranukumbolo itu sampai Wah. wah ini yang namanya surga emang nyata. Iya, Nggak iya. perlu jauh-jauh ke telapak kaki ibu gitu. Justru itu paling dekat kan. Itu paling dekat kan. Paling jauh soalnya suka ngelawan kan. Bercanda mak gue nontonnya. Wow, iya, Gitu. iya, Jadi iya. jadi apa ya, buat aku pribadi kan mendaki gunung itu ada connection yang aku rasain kenapa akhirnya aku jatuh cinta. I feel so deep ketika aku berada di alam, terus aku bisa reflect diriku sendiri. The thing is orang sekarang pendekatannya beda Kak buat konten. Nah, balik lagi tujuan orang beda-beda dan aku nggak bilang salah, tapi Iya kalau sih. misalkan edukasinya, karena zaman sekarang semua ditelan mentah-mentah. Tapi data dari asosiasi Kak atau yang kamu tahu, grafiknya tuh makin naik kah Makin naik. kecelakaan di gunung itu? Makin naik. Makin Bulan naik ya? Januari aja dalam kondisi beberapa gunung di Indonesia khususnya Taman Nasional itu pasti tutup periode Januari sampai Maret. Mereka akan buka di April karena mereka butuh recovery segala macam, perbaikan jalur dan lain-lain serta cuaca yang sedang lumayan Ekstrim ya. ekstrim gitu. Itu aja juga sudah banyak yang meninggal. Sekarang yang di Mongkrang belum ketemu, yang meninggal kemarin 1 orang. Desember juga kecelakaan di gunungnya masih ada dan itu grafiknya terus meningkat. Karena kenapa? Demand-nya makin banyak. Semua orang sekarang healing, camping, naik gunung, TikTok, Iya. camping, healing, Tanggal, naik gunung. tanggal merah dikit naik gunung, TikTok. Aku jujur aja sih belum pernah ngerasain naik gunung. Tanggal Dulu merah. nggak pernah ngerasain naik gunung ngantri. Oh, Sekarang iya ngantri Kak. Oh you iya. cannot even move. Long weekend tuh takut loh. Gunung gede loh ngantri orang. Iya. Ngantrinya minta ampun dan Betul. ya tapi bagaimana lagi kan orang sekarang melihat bahwa salah satu tujuan healing ya gunung Ke gitu. alam. Soalnya kotanya makin butek daripada lari ke gunung deh. Ya gimana ya. Aduh. Namanya juga roda ekonomi berputar Betul. ya. Betul. Kecuali Betul. zaman Covid tuh udara bersih Oh, di iya, Jakarta Iya. segala macam. Berjemur tuh sampai jam Berjemur. 10 tuh masih Masih seger seger banget. ya. Masih bisa Kan ya. nggak mungkin ya. Jangan balik lagi please. Tapi berarti No. gini Kak, ya tiap orang punya hak yang sama lah ya untuk bisa menikmati alam gitu. Tapi ya itu tadi memperhatikan hal-hal yang biar nggak merugikan diri sendiri maupun orang lain juga. Berarti first step untuk detikers yang memang tapi aku pengen banget Kak gitu. My dream is to be like you misalnya gitu. Di mana aku harus memulainya misalnya? Research. Oke. Bekali diri dengan pengetahuan. Aku selalu berprinsip gini, aku mau melakukan sesuatu, aku research dulu dong. Kayak, oh aku mau kesini, oh aku mesti cari tahu detik sore itu apa, bla 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 segala macam. Supaya I can be able to adapt. Aku harus adaptasi gitu, karena bagaimana kita bisa ngejalanin kalau kita nggak bisa adaptasi, ya nanti di PHP-in, di ghosting. Supaya bisa engage dengan baik ya. Supaya bisa Dia. engage dengan baik, Betul. supaya bisa lanjut. Bisa sustain Bisa ya. sustain. Dan setelah bekali knowledge, jangan pernah menyepelekan alam. Ya. Alam itu nggak butuh manusia, kita yang butuh alam. Dan gunung itu punya their own rules. Itu peraturan mereka. Gunung itu rumah, tempat di mana kita cuma tamu. So kalau kita nggak bekali diri kita dengan persiapan yang baik, terus kita mau namu ke rumah orang, berbuat semena-mena segala macam ya, kalau gunungnya marah, ya aku percaya itu ya. I believe that. Bekali ilmu pengetahuan paling basic tadi. Risk assessment. Itu harus tahu kayak gimana, oh kalau kecelakaan, oh kalau hujan harus gimana. Dan tiap gunung tuh beda ya. Tiap gunung Risk berbeda. assessment-nya. Yes, terus bahkan believe it or not, kalau aku lagi melakukan satu ekspedisi, aku akan risk assessment sampai klinik terdekat, Oke. polisi Wow. terdekat.
Karena menurut aku itu penting gitu. In case terjadi apa-apa aku tahu Ya. baca mappingnya tuh gimana. Kemudian yang berikutnya persiapan. Kita ada yang namanya pedoman manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan itu pedomannya hanya 5W1H. Kita mau kenapa, why, kenapa kita mau melakukan itu, what, apa tujuan kita melakukan itu, kemudian when, kapan kita mau melakukan itu, kita harus research. Nah dari situ kan when-nya kita tahu, oh musim yang terbaik nih mulai dari April, Mei, Juni, Juli, oh musim terbaiknya lagi Juli, Agustus. Tapi Juli, Agustus itu titik dingin, suhu terendah di gunung dan itu dingin banget. Makanya kenapa Dieng itu bulan Agustus bisa bersalju, ada butiran esnya, salju betul. Karena dingin banget walaupun di kota itu lagi kemarau. Nah kan itu kita harus tahu karena jaket yang akan dibawa, pakaian yang akan dibawa itu juga berbeda. Kemudian who, dengan siapa kita berangkat. Kalau dengan orang yang tidak berpengalaman bagaimana kamu bisa menyatukan pemikiran, oke kita mau coba ya harus dibagi tim, harus belajar ini gimana, ini tugasnya siapa segala macam. Imam kamu di sana nanti? Coy. Jangan jadi the blind leading the blind ya. Iya. Jadi dong. iya dong, Iya, itu iya. jadi malih sama bolot nih nggak kelar. Aduh, iya. Bener gak sih? Nggak nyambung nyambung jadinya. lain gitu. Tapi minimal kita bisa belajar rembukan segala macam sampai ngatur segala sesuatunya. Dan yang terakhir how, bagaimana? Bagaimana kita ke sana, bagaimana kita mempersiapkan semua. Itu it's a very basic things yang kita pelajari dalam pedoman manajemen perjalanan 5W1H. Kalau udah dari situ di breakdown satu-satu kita mau ngapain, kita mau kemana, kita tahu oh ini ada nih titik bahayanya, oh kita harus begini, preventifnya apa. Oh ini barang-barang yang harus dibawa, oh ini medannya seperti ini, oh iya cuacanya seperti ini. Kita tahu harus mempersiapkan dan yang kita bisa lakukan adalah preventif. Betul. That's it. Ya lebih baik mencegah daripada merepotkan orang lain. Itu papaku dari dulu selalu bilang, kalau kamu mau naik gunung jangan pernah ngerepotin orang lain. Jadi otakku tuh di brainwash. Jadi kalau aku ada masalah di gunung tuh aku kayak ngerasa menyesal, gua nggak boleh naik gunung lagi nih sama bokap. Dan itu terjadi gitu. Akhirnya sekarang aku ngerasa sampai sekarang pun aku masih menggali semua ilmu, semua informasi karena itu selalu update. Dan zaman sekarang teknologi Iya, itu udah maju informasi. Sangat banget. mudah, Kalian ya. bisa research semuanya dengan sangat Kalau baik. dulu masih harus ke perpustakaan ya Kak Abex untuk lihat itu semua Ya, ya. mohon maaf Untuk kami riset harus cari ya. peta ke Taman Nasional itu kita Benar. dapat peta topografi dan kami harus bisa belajar buka Peta buta kompas gitu-gitu semua, juga. Wow. baca Ya konturnya ampun. seperti apa. Udah pakai Google Map, gue udah nggak tahu beloknya kapan nih. Nah inilah orang-orang yang harus riset dulu. Gak bisa kalau gue pada Jangan. tinggal di gunung udah selesai. Kompas tuh gak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Harus penting. Tapi Oke. aku jadi tahu, aku jadi paham kenapa Kak Abex tuh dia pendekatannya sangat terstruktur gitu ya, sangat berbasis Technical, riset, teknikal. Karena yang terjadi di Condet pada beberapa tahun yang lalu itu militeristik. Luar biasa sih itu, tapi ilmunya memang kepake banget. Ke bawah Iya. ya jadinya Kepake ya. banget. Karena kan kalau militer tuh memang harus disiplin, harus sangat sistematis, Betul. harus terplanning semuanya Betul. gitu. Kayak orang mau perang. Di gunung tuh kayak Iya, orang mau perang kan tadi. kami bawa senjata juga pada saat di sana. Oh iya, Pakai emang. helm, Oh segala iya. macam. Oh iya, kak kayak Kamu bisa kayak nembak wamil dong, Kak? gitu ya kak. Kayak wamil betul. Oh udah cocok jadi menteri. Nggak perlu wamil lagi. Udah bisa. Pak Prabowo. 2 minggu, 1 minggu di barak. Oh, 2 minggu waktu Iya, itu. 1 minggu Oh, kami wow. dilepas di hutan, harus belajar nangkep ular gimana, harus cari makanan di hutan yang tersedia itu apa, karena kami Di selalu usia percaya. 13 tuh. Yang waktu itu. Iya, dijebak itu pokoknya. Oh, Alam itu pantesan orangnya lucu, traumanya banyak. biasanya gitu ya. Jadi pengalaman itu ngajarin banget. Alam itu menyediakan segala sesuatunya. Tinggal gimana kita berbijak untuk mengolahnya. Dan aku ngerasain pokoknya kalau kamu mau bertahan hidup harus mencari your own food. Kita cari, kita pelajarin jenis pohon, umbi-umbian, batang, bagaimana ngambil minum dari lumut, ngisepin lumut, netesin supaya kita bisa minum. Mendeteksi mana yang beracun, mana yang enggak. Yes, kita harus belajar. Jamur itu kan paling mudah untuk dimakan, tapi identifikasinya kita harus tahu ada baunya atau enggak, tanaman apa, berry, jenis berry apa yang boleh dimakan atau enggak. Itu semua kami pelajari. Biar nggak tiba-tiba berubah jadi ungu ya.
Gara-gara makan berry Tiba-tiba jadi ungu. itu berry mungkin ya Kak ya. Beda. Ya ampun Kak, apa yang mesti kita apa yang bisa kita nantikan lagi dari seorang Kak Abex? Mau ada yang di launching kah? Mau ada Kamu perjalanan hitung nggak, Kak, kemana kah? berapa banyak gunung yang sudah? I never count. Aku nggak suka meng-counting destinasi, aku lebih suka meng-counting cerita dan experience. Karena menurut aku, it stays, perjalanan aku itu, aku selalu berharap untuk bisa memberikan manfaat ke orang lain. Jadi yang aku cerita bukan tentang, oh gue udah ke gunung ini, ya mungkin setiap orang beda-beda ya. This is my personal opinion. Aku suka kembali ke Papandayan yang orang bilang, itu mah gunung gampang. Buat aku, try di bulan Agustus, dinginnya bisa sampai -3, -4. Bukan tentang gampang, bukan tentang tinggi. Karena tetap aja kita mau naik gunung, kembali ke nol. Dan tetap aja setiap gunung yang kita datengin, mau berkali-kali gunung yang sama, selalu akan ada cerita beda, selalu akan ada pengalaman yang berbeda. Dan aku percaya ketika kita bertemu dengan orang lokal itu selalu update, oh iya kemarin kejadian ini teh, ini begini, ini begini. Dan aku senang, karena menurut aku tadi, the story always stays remind, like aku akan selalu nginget, oh itu tahun sekian aku masih bisa nyeritain persis tahun 2001 aku ke Semeru. Setelah itu aku masih balik lagi 2-3 kali, bahkan terakhir kemarin ke Semeru lagi. Semua itu kamu Berkali-kali. tulis di dalam medium tulisan kah? Sebelumnya aku punya blog, aku sempat nulis di buku, aku share juga di Instagram, di platform Instagramku. Aku masih berharap sih kemarin ditawarin dari Gagas Media buat ngebuka, buat nge-launching buku aku, tapi kayaknya aku masih belum pede gitu. You should lah. You should lah. Kita pengen tahu apa yang terjadi di Condet beberapa belas tahun itu. Itu ada lagi ceritanya aku masukin Tuh serius. kan, Iya kan? please do. Serius itu, Iya kan, itu kayak, banget sih, kayak memang bener. 13 tahun Kak aku main Tamagotchi, ini udah dia dengan wamilnya Kamu loh. gak percaya kali kalau dibangunin aja tuh di tenda itu pakai petasan teko yang No gede-gede way. kayak bunyinya kayak granat. Ada jurit malam juga. Ada yang kami tuh bangun bisa salah pakai baju, Salah sepatu. salah sepatu semua, dan Seru itu banget, semua Kak. seseru itu. Bahkan penyeberangan dengan satu tali, bawahnya jurang, kami nyebrang itu kami Gladi lakukan. Resik Jembatan Siratul Mustaqim. Enggak gitu. Lo kan ada di lagunya Lauryn Hill, Siratul Mustaqim. Tapi memang seru banget, banyak banget. Jadi aku selalu counting every single stories yang aku tahu nggak apa-apa aku datang lagi ke gunung yang sama, tapi ceritanya beda, terus aku iya, ketemu iya. orang yang berbeda, dan itu mengesankan buat aku. Please Ya Kak bikin ampun. bukunya. Iya benar. We Kita are very nantikan looking forward. semuanya juga. Habis Walaupun itu kesini sebenarnya lagi ya. iya benar. Kita bahas ya, Iya. spesial ya. Jangan 30 menit. Benar, itu dia. Bilangin sama produsernya Kak, khusus 1 jam nanti ya. Kurang juga ternyata 1 jam juga ya. Ntar gak kelar-kelar. Itu aib, itu malu. Seru tahu Kak, kita we want to know semuanya ini apa yang terjadi. Jarang banget aku bahas memang beneran. Iya, biar orang tuh tahu kalau menjadi seorang Kak Abex juga perjalanannya nggak mudah. Karena guys. ya sebelumnya mereka bilang, alah lu FOMO juga kan. Terus aku kayak, mungkin 94 dulu gue disebut FOMO kayak gitu kayak. Tapi ya karena aku pengen belajar dan karena aku butuh. Benar. Gitu. Tapi dari Kak Abex juga aku belajar bahwa kunci dari awet muda adalah traveling. Look at her. And be come on. happier. And be happy. And be happier. Iya, Look itu her. dia. Iya kan? Yes. Itu dia. Thank you so much Kak Abex sudah Terima mampir ke kasih. kita. Dinantikan Terima kisah-kisah kasih. lainnya juga. Bener. Dari Kak Abex juga ya, perjalanannya kemana lagi? Apakah ke berapa ribu MDPL atau mungkin menjelajah-jelajah yang lainnya juga? Kita nantikan pokoknya ya. Yes. Anyways, Kak Abex kita punya tagline, jadi kita akan tutup hari ini juga. Nanti kalau kita bilang detik sore, boleh dijawab dengan Gak cuma hore-hore. Oke. dengan semangat. Dengan semangat Abex. Dengan semangat militer. condet. Semangat militer. Jadinya ini mataku. Jadinya gitu dong ya. Oke. Segitu dulu aja Detik Sore edisi hari ini. Detikers mudah-mudahan memberikan banyak warna-warna juga buat Detikers hari ini ya. Sewarna-warni Amin. juga studio kita hari ini. Dan anyways kita akan kembali lagi besok pokoknya Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Sekarang waktunya Eiza Magfira pamit. Dan Eduardo Simorangkir juga ikut pamit. Juga seluruh kru yang bertugas. Dan kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Wow, semangatnya. See you tomorrow.